Halo Wow Girls, selamat sore dan happy weekend. Salam Wow untuk kita semua. Selamat bergabung di WeWow Masterclass Volume 3 di hari Sabtu produktif ini. Perkenalkan, aku Audrey, salah satu dari 20 mentis yang terpilih dalam program eksklusif Mentorship WeWow Angkatan 1. Hari ini aku bertugas sebagai moderator untuk menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk mulai menyalakan kamera nih sebagai bentuk apresiasi terhadap para narasumber kita pada hari ini dan nantinya juga akan ada sesi foto bersama, jadi siap-siap untuk menyalakan kamera hingga akhir acara nanti. Sebelum memulai diskusi kita, rasanya nggak lengkap kalau aku tidak mengenalkan apa itu WeWow, karena tak kenal maka tak sayang. Terutama buat teman-teman yang mungkin baru join nih ke acara WeWow pertama kali di masterclass ini. Nah, WeWow sendiri adalah Women Empower Women at Work, sebuah komunitas sosial yang berkomitmen untuk memberikan pendampingan, referensi, dan edukasi bagi perempuan muda dalam bekerja, berkarir, dan juga berbisnis. WeWow memiliki rangkaian program berbasis mentorship, di mana program utamanya adalah mentorship eksklusif, intensif, dan juga gratis. Telah terpilih juga 20 Wow Girls yang berada di antara kita sekarang yang sedang menjalankan mentorship angkatan pertama. Jadi buat Wow Girls yang mungkin belum berkesempatan untuk lolos seleksi di angkatan pertama nantinya, gak perlu khawatir karena bisa ikutan angkatan kedua tahun ini. Selain itu, WeWow juga punya kelas spesial bulanan dengan topik terpilih yang terbuka buat umum, contohnya WeWow Masterclass Volume 3 ini, serta rangkaian program kolaborasi dengan komunitas lainnya. Ngomongin soal, topik masterclass ketiga, kali ini dilema antara skill, passion, dan cuan. Perkembangan zaman dan perbedaan generasi mendorong terjadinya perubahan pandangan terhadap sebuah profesi untuk menghasilkan pendapatan. Merujuk pada riset Lovell Corporation tahun 2017, memaparkan data bahwa generasi Z atau mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012 memprioritaskan tujuan, passion, dan dampak yang diperoleh dalam menentukan pekerjaan. Data singkat ini dapat menggambarkan bagaimana generasi Z termasuk para fresh graduate berani untuk mengambil langkah pekerjaan yang berbeda dari umumnya, serta kritis dalam menentukan karir di masa depan. Namun tak jarang juga karir yang ditempuh atas dasar mengikuti passion sering dipandang sebelah mata. Hal ini karena rasa nyaman dan ringan yang didapat saat menjalankan karir sesuai keinginan, namun seringkali belum atau tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima. Para narasumber yang sudah hadir hari ini itu akan membagikan ilmu serta pengalaman melalui passion mereka masing-masing yang pastinya akan memberikan sudut pandang tentang skill, passion, dan cuan. Sebelum masuk ke diskusi kita, ada baiknya aku mengenalkan dulu nih kakak-kakak narasumber yang sudah hadir hari ini. Pertama ada Kak Diana Rikasari, seorang womenpreneur sukses dan salah satu pionir fashion blogging di Indonesia. Lulusan S1 Teknik Industri Universitas Indonesia dan S2 di Nottingham University untuk mempelajari bidang manajemen bisnis. Perempuan kelahiran Colorado, Amerika Serikat ini juga punya brand I Wear Up dan selain karya busana ciptaannya yang bertemakan Gem Autisme atau I Love Autism dipentaskan di Vancouver Fashion Week, Kak Diana juga terpilih menjadi salah satu pembicara di TEDx Lost and Women 2019 lalu loh. Saat ini selain menjalani kesibukan sebagai istri dan seorang ibu, juga terus mengembangkan bisnis, Kak Diana kerap membagikan hobi barunya, yakni fashion upcycling di laman Instagramnya. Bahkan sampai menginspirasi kolaborasinya bersama dengan Conflict of Ego, sebuah label fashion di Inggris. Keren banget ya. Satu lagi ada juga nih Kak Jessica Carla, pastinya founder dari WeWow. Kak Carla ini berprofesi sebagai independent marketing consultant dan educatorpreneur. Kak Carla menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 Manajemen Bisnis di Prasetya Mulia Business School. Mengawali karir sejak di bangku kuliah serta meraih posisi direktur pada usia 25 tahun di agensi iklan lokal terbesar di Indonesia, Kak Carla juga sukses menangani lebih dari 1.000 kampanye merek skala nasional sampai internasional, tepatnya Asia Eropa. Terkini, Kak Carla juga disibukkan dengan kegiatan sebagai dosen di Universitas Indonesia, LSPR, dan juga Universitas Bakri. Kecintaannya terhadap pola hidup sehat dan dunia kuliner menghantarkan Kak Carla sebagai womanpreneur dengan usaha di bidang frozen food dan sebuah Muay Thai camp di Ubud, Bali. Sebelum mulai diskusi, aku tahu teman-teman udah nggak sabar, aku mau mengajak
semuanya ada di sini untuk jangan sungkan-sungkan posting kegiatan hari ini di Instagram story kalian masing-masing dan jangan lupa untuk follow dan tag wiwow.id supaya lebih banyak lagi wow girls yang bisa belajar dari acara kali ini. Mungkin sekarang aku mau masuk ke sharing-sharingnya langsung nih ya. Aku mau ke Kak Diana dulu deh. Halo Kak Diana, sebelumnya apa kabar Kak? Halo, baik. Apa kabar semuanya? Hai, Kak Diana ini lagi di Swiss ya teman-teman, by the way. Jadi perbedaan waktunya nih signifikan sekali. Oh Aku ya, mau di sana selamat sore ya. iya sore di sini. Di sini pagi. Oh, masih pagi, masih semangat. Ya. Aku mau ngobrolin soal latar belakang pendidikan Kakak nih, Kak. Seperti yang udah aku sharing ke teman-teman tadi, Kakak ini kan S1 Teknik Industri dan S2 International Business. Lalu memulai Hmm. karir di korporasi tuh, di Sampurna dan Unilever. Sekarang Mhm. jadi desainer dan author. Boleh dong Kak, kilas balik nih, apa emang dari awal Kakak udah ada impian atau rencana untuk menggeluti profesi yang sekarang, dan karir yang dulu tuh cuma jadi jembatan atau gimana nih Kak? Kalau ditanya apakah kayak profesi impian aku yang saat ini adalah profesi impian aku dulu, pastinya enggak. Karena dulu tuh aku juga masih tipe orang yang masih mencari jati diri, belum belum tahu pasti pengen jadi apa gitu. Cuma yang aku tahu dari dulu adalah aku suka banget fashion dan aku suka banget ngedesain. Cuma dulu itu karena aku nggak punya referensi teman atau keluarga yang kerja di dunia fashion dan bisnis, dan desain, aku tuh nggak ngerti bahwa sebenarnya fashion dan desain itu bisa jadi karir gitu loh. Karena keluarga aku dari background-nya perbankan, ekonomi. Jadi, persepsi aku adalah kalau kerja nanti harus masuk bank atau perusahaan FMCG atau industri lainnya gitu. Jadi, ketika mau pilih, jurusan kuliah itu akhirnya ya aku mengikuti saran orang tua aku, which is waktu itu ditawarin, "Kamu mau masuk apa? Ekonomi, akuntansi, teknik industri." Pokoknya dipilihin lah sama orang tua, jurusan-jurusan yang menurut papa aku di masa depan tuh akan cemerlang karirnya gitu. Jadi aku ikut aja gitu dan ternyata ketika aku lulus, dari S1 Teknik Industri, aku ngerasa kayak, "Kok aku masih ngerasa kurang ya?" Kayak aku ngerasa aku 4 tahun belajar, tapi I didn't get anything gitu. Aku merasa kayak kosong gitu. Akhirnya aku tanya papa aku, "Boleh nggak kalau aku lanjut kuliah dulu lagi untuk tetap explore sebenarnya aku tuh pengennya apa sih?" Gitu. Dan karena aku juga dari dulu suka jualan, dagang-dagang di sekolah, ya udah coba aku belajar manajemen bisnis kali ya gitu. Akhirnya aku ngambil master di situ. Terus pun setelah lulus dari master itu, aku pun masih nggak tahu mau kerja apa dan dulu tuh waktu aku S2 itu aku, sama pacarku which is yang sekarang, suami aku ikutin dia aja pokoknya dia ngirim CV ke mana aku ikutin aja saking nggak taunya mau ngapain gitu loh. Dan, karena suami aku passion-nya di market research, aku ngirimlah ke semua perusahaan-perusahaan market research yang ada dan akhirnya kita berdua keterima di perusahaan yang sama. Dulu tuh kita keterimanya di Research International. So dulu aku market researcher, I analyze quantitative data and statistics gitu. Jadi memang beda banget dunianya. Dari situ aku lanjut lagi kerja di market research tapi di perusahaan lain, di Sampurna, di Unilever. Nah, ketika aku kerja itu, aku kan sebenarnya di Pinsan masih explore diri sendiri kan, dan aku kenalan lah sama dunia perblogingan. Jadi setelah aku pulang kerja kantor itu, I would blog at night gitu. Disitulah aku suka nulis tiap hari, sampai akhirnya melalui tulisan-tulisan itu aku kayak paham diri sendiri tuh gimana. Jadi ternyata menulis itu bisa menjadi platform untuk self discovery karena the more we write, the more we understand what we actually like gitu. Dan disitu aku ngerasa sebenarnya aku tuh suka banget fashion and design ya, tapi kenapa gue nyemplung di dunia ini ya gitu loh. Walaupun sebenarnya fine fine aja. Dan akhirnya ya udah akhirnya setelah itu aku makin mantap kayaknya gue harusnya kerjanya di dunia fashion atau desain deh, nggak di sini. Dan aku pengen coba bisnis juga, like why don't I start a fashion business? Tapi kan karena orang tua aku nggak setuju, ibaratnya gue nggak dapat support lah, gue nggak dapat support mental, gue nggak dapat support finansial. So if I were to pursue that, aku harus modalin diri sendiri. Akhirnya aku nabung dulu tuh selama beberapa tahun dari gaji kerja di corporate. Dan setelah gajinya cukup untuk coba ngemodalin bisnis, barulah aku akhirnya resign dan memulai fashion business and I never look back until today gitu. Wow, ternyata journey-nya nggak mudah ya, Kak. Justru awalnya Kakak
sama sekali have no clue mau jadi apa ya, dan sampai harus ikut-ikutan orang. Ini kayaknya relevan banget sama para Gen Z nih yang masih suka, "Udah ikut aja, ntar dulu pasti tahu." Nah, aku jadi kepo nih Kak, challenge apa yang Kak Diana alami di awal-awal meniti karir, terutama sebagai researcher dan marketing intelligence analyst, dan apakah saat itu Kak Diana menjalani karir itu sesuai dengan skill yang Kakak punya juga? Sesuai dengan skill pasti, karena memang, bidangnya itu sangat, relate dengan apa yang aku belajar, terutama di S2 ya. So actually I have the skill and I have the knowledge. I actually like the job, I don't mind, aku suka dengan dunia corporate, tapi I think the struggle was I always felt like there's something missing gitu, you know, like your soul is like, kayaknya it's just not for me gitu. Mungkin karena aku tipe anak yang kreatif, yang suka lebih lepas gitu. Aku tipe orang yang, sebenarnya nggak bisa banget kayak duduk di belakang meja for like 8 hours gitu. Aku tipe orang yang kayak harus jalan-jalan. Makanya dulu tuh aku waktu di kantor tuh, aku kayaknya tipe orang yang berdiri terus jalan keliling kantor, "Hey, lagi ngapain lagi ngapain lagi ngapain?" Terus kayak, "Ini ganggu banget sih Diana," gitu. Kayak aku tuh nggak bisa diem, aku tuh selalu di kantor tuh jalan-jalan keliling sampai ke resepsionis, ke tempat bos dan keliling-keliling. Jadi akhirnya kayak emang mungkin my nature is like that. Aku tipe orangnya yang kayak free, happy go lucky, do this, do that, try this, try that. So ya paling the struggle was I felt like there was something missing aja sih, dan akhirnya aku baru ngerti bahwa emang ini not really my world gitu. Oke, berarti Kak Diana sekarang menjalani profesi yang emang sesuai passion Kakak ya, yakni di fashion ini. Dan, sempet blogging juga kan ya. Sekarang Kakak punya brand fashion sendiri, bahkan udah menulis buku 88 Love Life yang pastinya udah pada tahu juga ya semua di sini. Nah, kira-kira pertimbangan apa yang menjadi dorongan Kak Diana untuk akhirnya berani memasuki ranah tersebut? Mengingat Kak Diana kan udah, let's say Kakak suka pekerjaannya, Kakak punya skill-nya, dan you've been through a lot. Apa nih yang jadi pertimbangan Kakak? Well, yang pasti again karena ada dorongan kayak there's something missing gitu. Yang kedua adalah I really love fashion and design. Kenapa sih gue nggak apa ya? Kenapa sih gue nggak use my potential gitu? Kayak why am I analyzing statistics gitu when I'm actually really good at designing gitu. Jadi kayak I'm not using my potential. Kayak I have this skill and I have that skill, tapi aku lebih suka mendesain. Kayak kenapa gue nggak benar-benar use what my real potential is. Terus yang ketiga adalah dulu tuh aku suka banget baca buku biografi tentang orang-orang yang sukses gitu lah ya, dan aku tuh kayak suka menyimpulkan sendiri, oh ternyata kalau lo mau sukses tuh lo butuh minimal 5 tahun to even just come up with a breakthrough gitu, dan bahkan ada yang journey-nya sampai 10 tahun dulu baru bisa sukses. Tapi minimal kayak 5 tahun lah. So aku kayak imagine aja, gue tuh pengen banget ya ketika gue umur 30 tahun gue sukses gitu. Jadi gue hitung mundur aja gitu, ketika gue kalau 30 tahun tuh gue sukses, berarti gue harus mulai at least di umur 25 gitu. Kan butuh 5 tahun tuh minimal. Jadi kayak ketika gue lagi mikir itu, I was 25, gue lagi 25 tahun. Jadi gue kayak, oke, gue harus mulai sekarang, kalau enggak akan telat nih gitu. Jadinya karena gue juga anaknya impulsif, karena mungkin dasarnya kayak otak artis kayak impulsif orangnya, kayak, "Oke, gue mau resign." Ya udah gue resign aja hari itu. Jadi kayak tanpa pikir panjang gue kayak, "I'm gonna do it now," gitu. So akhirnya ada dorongan itu yang gue pikir kalau gue tunda lagi ke besok-besok, kayaknya nanti gue baru pikirin lagi, nanti takutnya galau lagi, nimbang-nimbang lagi, kayak I'm just gonna say it now. I'm gonna go to my boss and I'm gonna tell him I'm gonna resign. So that's what I did, dan ya udah kayak bos aku kaget kayak, "Hah?" gitu, "Kamu mau resign?" "Ya Pak, aku kayaknya" and yeah, and I never look back, yeah. Luar biasa, Kak Diana berarti mengambil, modal nekat juga ya, Kak, lebih ke keberanian itu ya, untuk bisa ngejar sesuatu yang emang bisa mengisi kekosongan yang ada dalam diri Kakak. So I'm wondering, dahulu Kakak menjadi karyawan sebuah perusahaan multinasional dan banting setir jadi pengusaha fashion dan memulai segala sesuatu dari nol, menjadi pengusaha itu kan berarti bisa dinilai tidak ada pendapatan yang pasti ya, Kak. Saat mulai usaha, gimana Kak Diana menyikapi proporsi antara passion, skill, dan juga cuannya nih, Kak? Ya, jadi walaupun aku orangnya impulsif, tapi juga gimana ya, aku balance nih orangnya. Aku tuh impulsif, tapi juga deep down aku, orangnya, apa, bukan risk taker, aku
apa sih istilahnya, ada istilahnya ya, tapi kayak orang yang sangat aware terhadap risk, terus they prepare gitu. So ketika aku tahu bahwa I have to start a business, gue udah hitung-hitung sebenarnya kayak kira-kira gue butuh modal berapa gitu. Dan gue punya uangnya segitu. Terus gue juga mikir, kan suka baca tuh kayak kalau lo punya bisnis, lo juga harus punya dana darurat lah gitu to survive kalau misalnya in the next 6 years or 1 year lo belum ada pemasukan atau profit yang signifikan gitu. Jadi gue juga udah hitung tuh with my lifestyle back then, tiap bulan gue butuh berapa duit, dikali 12, gue harus punya dana darurat segitu, dan gue juga udah punya dari tabungan. Jadi gue ngerasa aman gitu. Jadi kayak impulsif tapi juga berhati-hati, bijaksana lah, nggak kayak asal nekat gitu. Jadi kayak oke, like karena gue tahu gue punya buffer itu, gue memutuskan untuk ya resign itu. Jadi emang uh, kita selalu bilangnya kalau mau keluar dari comfort zone kita harus nekat gitu ya. Tapi kalau gue sih selalu bilang ke orang-orang, nekat iya, tapi juga smart gitu. Jangan asal nekat, tapi kayak then if something bad happens, what are you gonna do? You have to have a backup plan. You have to have plan B. So I already prepared my plan B gitu. Berarti revisi sedikit ya, nekat boleh, tapi bijaksana juga ya harus. Nah, Kak Diana kan sekarang tinggal di Swiss nih, Kak. Aktif membagikan perjalanan dan karyanya Kakak sebagai seorang desainer. Di sisi lain, Kak Diana juga sering terlihat punya banyak quality time nih bareng keluarga, sebagai istri dan ibu juga. Gimana Kak Diana terus bisa mengembangkan passion dan menajamkan skill di tengah profesi dan menjalankan peran Kakak di keluarga? Jadi aku tuh belajar bahwa eventually kalau kita punya bisnis kita harus bisa delegate gitu. I think it's not healthy kalau kita punya bisnis dan kita harus selalu become the pilot of that business gitu. Like eventually you have to have other pilots and co-pilots that can fly the airplane gitu. So ketika aku pindah ke Swiss, aku nggak terlalu khawatir karena aku udah make sure bahwa my team itu udah bisa running sendiri on autopilot mode. Everybody knows what they need to do. Everybody knows well their responsibility. Walaupun aku nggak ada di sana, they always submit their work via emails and WhatsApp. So karena aku udah bisa delegate all the big portion of work to my team, aku role cuma sebenarnya lebih ke approval, directing, creative directing, giving advice, tapi yang running production dan every marketing semuanya tuh my team. Makanya aku jadinya nggak apa ya, aku tuh kadang-kadang ngerasa ini more or less tuh kayak passive income gitu loh, karena aku udah membentuk my team yang bisa running sendiri. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngapa-ngapain lagi, like my team is doing everything, ya aku tinggal just work like maximum 2 hours a day. Makanya aku bisa punya banyak waktu sama keluarga. And I think I'm very happy with that karena aku bukan tipe orang yang maunya tuh kayak workaholic gitu loh. I find that having a balance between work and family itu sangat penting gitu. Dan pastinya Kakak bisa sampai ke titik ini dari keputusan-keputusan yang udah Kakak ambil sebelumnya. And it's not easy ya teman-teman, jadi prosesnya tidak mudah dan panjang. Thank you banget Kak Diana udah mau sharing sedikit nih di awal. Sekarang aku mau beralih dulu ke Kak Carla deh. Kak Carla. Hai, Audrey. Halo Kak, kita sekarang mau dengar-dengar cerita Kak Carla yang katanya nih cita-citanya dulu jadi dokter kulit dan kecantikan. Lalu realisasinya jadi seorang expert di bidang marketing. Dari info yang sudah Wiwau jalin juga nih Kak Carla udah mulai bekerja di umur 18 tahun sejak kuliah. Boleh dong Kak ceritain apa pekerjaan pertama Kakak dan apa sih ambisi di balik kerja keras tersebut? Oke. Jadi kalau tadi Diana bilangnya dia bukan workaholic, kebalik nih. Kalau si Carla ini workaholic. Oke, jadi kalau dari kecil sebenarnya pengen banget emang jadi dokter, khususnya kulit dan kecantikan ya. Itu juga aku percaya banget bagaimana kita berkembang dari kecil tuh mempengaruhi isi kepala kita ya. Kayak aku, kebetulan waktu kecil tuh relatif kalau sakit dikit, mamaku langsung, ayo ke dokter, minum antibiotik dan segala macam. Terus mamaku sendiri itu tukang merawat kecantikan dari dia muda. Jadi aku ngeliatin mamaku, ngeliatin apa ya habit keluargaku yang dikit-dikit ke dokter.
di mindsetku tuh jadi dokter tuh pahlawan. Dokter tuh, wah hebat banget ya ngebantuin orang lain. Makanya dari kecil pengen banget bisa jadi kayak si dokter itu. Tapi ternyata takdirnya malah jadi orang marketing ya, jadi marketer. Well, tapi ternyata kalau dipikir-pikir sebenarnya tetap bisa loh ngebantuin orang lain ya. Misalnya yang ku alamin adalah kayak aku kerja di agency, aku ngerjain campaign Asian Games 2018 kemarin. Itu kan sebenarnya kita sebuah dedikasi untuk bangsa. Terus misalnya kayak, mungkin ini banyak yang nggak tahu, kayak dulu tuh back then ada campaign-nya Tupperware, namanya Tupperware Chicken, itu juga agency aku yang initiated dari awal. Kemudian kayak aku terakhir kerja di startup yang fokusnya bantuin UMKM, ya menurutku itu sama aja sih, bisa ngebantuin pihak lain juga. Kalau ditanya pekerjaan pertamanya apa, justru satu jurusan nih sama Diana. Sebenarnya I started my career back then tahun 2007, itu tuh jadi social and business researcher. Jadi bukan marketing ya, ada hubungannya dikit lah. Jadi waktu itu aku dipercaya untuk handle sebuah project dari JICA, Japan International Corporation Agency. Jadi kami meneliti dampak sosial ekonomi pada UMKM atas pinjaman lunak pemerintah Jepang lah untuk kayak pembangunan bandara, pelabuhan, jalan nasional, dan lain-lain se-Indonesia. Kenapa sih kok kerjanya dari awal banget kuliah malah kerja gitu? Kalau aku, memang my case dulu ada kebutuhan ekonomi. Aku harus secara mandiri membiayai diriku supaya aku bisa menuntut ilmu tinggi, bisa memenuhi lifestyle-ku saat itu gitu. Dan saat itu kesempatannya ada, ya aku pikir why not ya, bisa pengalaman kerja, ada koneksi, bisa jalan-jalan gratis. Jadi waktu itu juga pertama kali aku ke Labuan Bajo karena handle kerjaan itu, dan bayarannya juga waktu itu USD karena langsung dari Jepang gitu. Jadi dan aku sendiri punya target untuk pensiun dini, pengennya pensiun umur 45 ya, walaupun udah mulai slowing down dari umur 30-an. Jadi harus super dini dan super giat juga sih cari cuannya gitu. Luar biasa, dari yang tadinya mau jadi dokter, malah jadi orang marketing ya, sampai detik ini ya, Kak Carla terlihat sangat vokal orangnya, sangat energik gitu ya. Sekarang aku mau nanya nih Kak, Kakak kan punya pengalaman karir 10 tahunan di industri periklanan, lalu mengambil langkah untuk berkarir di startup. Nah, Kak Carla akan beralih ke pekerjaan lain ketika karir Kakak sedang ada di puncak nih Kak. Yang tadinya Kakak sebagai seorang business unit director, yang pastinya gajinya juga menjanjikan, justru beralih ke seorang VP marketing. Apa yang mendorong Kak Carla untuk mengambil langkah tersebut? Ibaratnya Kak Carla harus mempelajari hal baru lagi, karena pace dan budaya antara startup kan pasti beda sama agency. Gimana nih Kak ceritanya? Kalau beda, iya beda banget. Karena aku juga mengalami sendiri ya dulu saat pindah dari agency ke startup, yang ngalamin culture shock lah, karena beda sih, beda banget. Dan kalau ditanya kenapa, aku selalu berpikir begini, dalam berkarir itu kita punya dua pilihan ya, berkarir tipe apapun, profesi apapun. Kita mau jadi ikan besar di kolam kecil, atau kita mau jadi ikan kecil di kolam besar. Both ways, pilihan manapun itu sebenarnya nggak ada yang salah. Itu pilihan dan setiap orang punya consideration masing-masing. Kalau aku, seiring dengan aku growing, aku percaya prioritas hidupku ternyata mengalami perkembangan. Itu sendiri yang aku alami. Dan saat awal aku merintis karirku yang dari early tadi, tujuanku tuh cuma dua. Pengalaman cuan. Udah nyarinya itu aja. Mau kerja sampai nggak tidur-tidur, namanya anak agensi ya. Mungkin yang pernah denger nih, anak agensi itu antara tidur nggak tidur. Bahkan aku pernah 2 malam nggak tidur. Saking lagi ada pitching gede banget yang kalau gue nggak dapet, gue mati nih, tim gue mati nih, apa kayak gitu ya. Dan tapi turns out di posisi tertentu itu berubah gitu loh. Jadi nggak lagi cuma cuan-cuan aja yang dicari. Kalau saat itu aku lebih mencari aktualisasi diriku gitu. Makanya waktu itu ada tawaran dan startup kan lagi trending ya, sekitar like 4 years ago kan, wah lagi mulai, I mean 5 or 6 ya, itu mulai trending banget gitu. Dan waktu itu kebetulan ada yang nawarin dan aku pikir ini seksi banget dan value perusahaannya nih align nih sama value gue, karena aku juga picky gitu kalau milih-milih perusahaan. So, waktu itu gaji turun dan posisi turun buatku nggak masalah. Dan malah aku mikirnya, maybe it's time for me to slow down gitu loh. Jadi nggak lari terus gitu dalam hidup. Dan
Aku pengen ngebuktiin aku mampu. Aku kayak ter-challenge bahwa bisa nggak ya gue masuk startup yang karena gue misalnya perform di agency belum tentu kan perform di startup gitu, dan aku pengen ngasih impact yang berbeda gitu karena waktu itu kebetulan masuknya emang startup yang mereka tuh punya misi sosial untuk pihak-pihak tertentu lah, jadi picky juga. Aku pengen melebarkan sayap nggak di satu industri, dan startup cukup menjanjikan ya selagi aku punya tenaganya, karena makin aku berumur I don't think I can fit into startup world anymore ya nantinya. Dan aku juga percaya semakin kita banyak belajar ya, mau tempat baru, kenal orang baru, apapun itu, kita akan jadi orang yang lebih berkembang wisdom dan juga experience-nya gitu sih. Jadi sebenarnya tergantung tujuan dari kita juga ya Kak, dan kita harus kenalin diri sendiri juga. Kira-kira aku di umur sekian mampu nggak ya di kondisi pengalamanku yang sekarang tinggal segini, aku masih perlu mengejar aktualisasi diri lagi atau enggak. Jadi we need to know ourselves ya Ya, teman-teman. kenali diri. Yes. Sekarang aku mau nanya nih Kak, Kakak kan sudah aktif dari tahun 2017 sebagai dosen periklanan, komunikasi dan pemasaran di Universitas Unggulan Indonesia. Sebagai dosen nih Kak, apa sih yang sebenarnya Kakak kejar mengingat cuannya tentu tidak sebanding dengan misalnya mengambil side job di luar kerjaan rutin? Coba ya kita tes ya. Jangan deh, tadinya aku mau interaktif ini. Coba tes dong gaji dosen berapa sih, tapi jangan ya sensitif. Oke, awalnya aku mulai itu ngajar di UI ya, karena simply bukti pengabdian aja, karena aku lulusan UI. Jadi waktu itu kebetulan temen lamaku nawarin, lu mau nggak ngajar di UI? Karena mereka kekurangan tenaga pengajar, karena per tahun 2016 itu ada peraturan, cuma boleh dosen yang jenjang pendidikannya S2 yang ngajar S1 sama D3. Terus cuma dosen yang jenjang pendidikannya S3 yang boleh ngajar S2. Otomatis waktu itu banyak dosen-dosen yang sebenarnya jago banget, praktisi banget, senior banget, mau nggak mau harus mundur karena nggak punya title S2 tersebut gitu. Jadi waktu itu sih coba aja iseng gitu. Loh ternyata ketagihan gitu. Nah kalau ditanya ketagihannya kenapa ya? Kan tadi Audrey bilang, iya nggak ada cuan ya emang gitu. Tapi ternyata ya, the joy of sharing and making adik-adik ini nih jadi lebih knowledgeable, mereka jadi tahu something yang tadinya nggak tahu, atau membantu meluruskan pemikiran mereka, joy-nya tuh nggak terbayarkan deh. Even kayak dengan gaji karirku, dengan side job-an aku, kepuasannya tuh beda, dan dari awal aku nggak pernah treat dosen ini sebagai karir. Lebih kayak side hustle untuk aktualisasi diri. Karena kan side hustle juga beda-beda ya. Ada yang side hustle buat cari duit, side hustle buat seneng-seneng, dan hobi, dan segala macam. Besides, kalau di agama aku diajarkan bahwa ilmu yang diambil manfaatnya itu adalah amal yang tidak terputus bagiku. Jadi itu juga salah satu landasan aku terus-menerus menjadi edukator di beragam bidang. Dan hidup again buat aku ya, dan tiap orang pastinya bisa beda-beda, nggak cuma soal cuan sih, karena yang ku alami back then adalah aku ngejar cuan mulu, capek karena nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, kayak cuannya nambah, keinginannya nambah. Itu yang dulu aku rasakan sampai aku akhirnya tiba di momen, udahlah it's enough, yang penting gue happy, yang penting cukup, yang penting ada emergency fund, tadi Diana bilang juga kita harus hitung-hitung, yang penting nggak berhutang, yang penting nggak mencicil ya, kecuali bagi yang mau cicil rumah, ya jadi basically lihat di konteksnya aja. Karena Kakak tadi ngomongin soal nggak melulu soal cuan, aku jadi kepo nih Kak. Kakak kan udah 2 tahun aktif di dunia startup dan memutuskan untuk pensiun dari dunia karir dan beralih jadi seorang marketing consultant dan educator trainer. Kak Karla juga sekarang mengembangkan beberapa usaha seperti Ubud Muay Thai di Bali dan juga Shalala Homemade. Selain itu juga aktif di beragam komunitas seperti MHC Sunnah dan pastinya Wiwau sendiri ya. Apa yang mendorong Kak Karla untuk memutuskan meninggalkan karir di korporasi dan memulai segala-galanya nol lagi? Aku sendiri nggak kebayang ya, aku bakal berhenti berkarir this early, karena tadinya karena aku pakai jasa financial advisor, kita udah bikin blueprint bahwa aku akan berhenti bekerja umur 45 untuk aman pensiun dan ibaratnya menghidupi anakku sampai dia besar lah gitu. Tapi ternyata ya hidup itu kan kadang-kadang unexpected ya, dan aku percaya hidup itu ada musimnya.
dulu musimnya buat gila kerja, kerja buat diri sendiri, dan sekarang sejak 2 tahunan, 1,5 tahun lalu ya berarti ya aku udah keluar dari dunia pekerjaan itu, sekarang musimnya fokus buat keluarga dan giving back aja ke orang yang memang membutuhkan gitu. Dan aku inget banget ya salah satu CEO aku pernah bilang, kalau kamu maksain nanam padi di musim salju, nggak akan bisa panen padinya. Jadi karena ya kayak hidup tuh musiman, nggak semuanya harus kita paksakan sesuai sama apa yang kita mau, tapi kita ikutin aja hati kita kemana, intuisi kita ngomong apa gitu. Nah, karena aku dosen, jadi boleh yang jawabnya teoritis sedikit nih. Aku seneng banget, ada satu model ya, namanya nanti kalian bisa search sendiri, namanya Bohan's Hierarchy of Career Fulfillment. Jadi dia sebenarnya pengembangan dari teori Maslow ya, kalau tak pernah dengar teori kebutuhan Maslow. Jadi dia memaparkan hasil penelitiannya bahwa fulfillment orang dalam karir tuh dibagi jadi 4 tingkat. Yang paling bawah itu adalah sehat secara fisik dan mental, kedua itu adalah income, di atasnya lagi ada next plan, your future plan, yang terakhir adalah passion. Nah, kalau aku menurutku saat ini sudah melewati tahap 1, 2, 3. Jadi sekarang lagi seseruan aja ngerjain passion, purpose, dan whatever it is. Dan tentu aku juga merencanakan, dalam arti gini, harus punya backup plan karena kita nggak bisa menjamin hidup kita kan selamanya kayak gini ya. Takdir bukan kita yang ngatur gitu, dan bisa aja kita relapse, kita bounce back tiba-tiba tuh kita nggak pernah tahu. Nah, kalau tadi pertanyaannya satu lagi soal ini ya, kenapa jadinya pindah ke entrepreneurship dan juga community? Satu, karena aku udah S2, bayar sendiri mahal-mahal ya. Kuliah S2 di Prasetya Mulia itu tidak murah. Jadi kayaknya nggak rela gitu kalau ilmunya tidak benar-benar dioptimalkan lah gitu. Dari awal lulus sebenarnya udah pengen banget punya bisnis, tapi again alasannya selalu nggak bisa, gue sibuk kerja, nggak bisa, gue lembur terus. Wah kayaknya nggak bisa. Rencana hanyalah sebuah rencana ya. Pokoknya ide manis, mimpi manis ya. Dan tapi waktu itu saat aku mau memutuskan keluar dari karir, I think this is the right time to start the business gitu. Dari dulu aku pengen, dan memang kebetulan aku passionate juga sama healthy lifestyle, dan ada kesempatan building this Ubud Muay Thai ini, ya pas banget ya, aku suka workout, aku juga penggila Muay Thai, aku juga suka banget Bali, suka banget Ubud dengan peacefulness-nya, dan kalau bisnis frozen foodku, itu aku nggak build sendiri, itu aku join sama temanku, ya karena tadinya aku konsumennya dia, aku suka makan, aku suka makanan sehat ya, karena itu non MSG, tapi aku lihat, wah ini tuh produknya bagus ya, brandnya bagus, tapi marketingnya nggak jalan. Akhirnya aku iseng lah ngomong sama temanku, yuk partneran yuk, sini kita kembangin bareng, ya udah jadi gitu. Kalau komunitas, ya kalau WeWow, ya simply karena dari awal karir, aku udah banyak banget bikin kampanye untuk perempuan, ya itu juga jadi interest aku sendiri nggak terlalu banyak dimentorin sama mentor perempuan, dan kalau tadi yang MHC Sunnah, basically, again, aku pengen giving back, karena itu kan komunitas khusus untuk orang mau berhijrah, khususnya mualaf dan muhajirin. Aku dulu mualaf, dan sekarang lagi insya Allah belajar berhijrah lah ya. Jadi aku ngerasain banget dulu sebagai mualaf tuh banyak enaknya, tapi banyak juga dicemooh orangnya, dikucilkan sama teman-teman atau keluarga tuh aku dulu merasakan. Jadi aku pengen ikut mendampingi mereka-mereka ini sih gitu. Panjang ya? Gak apa-apa Kak, inspiratif. Ternyata perjalanan, dan aku lihat juga sebenarnya gak jauh-jauh, kayak misalnya bisnis tadi Kakak tetap mengeluarkan skill marketingnya juga ya tetap. Jadi sebenarnya apa yang udah dijalani sebelum-sebelumnya juga tidak sia-sia pastinya, yang udah Kakak jalani. Nah, aku makin kepo nih tentang Kakak ngomongin soal WeWow tadi ya, Kakak kan punya interest tentang, kampanye-kampanye yang berkaitan tentang perempuan nih, awalnya Kakak menginisiasi berdirinya WeWow itu cerita di baliknya tuh seperti apa, Kak? Titik awalnya, karena dinilai sejalan dengan passion kah? Atau sesuai skill? Atau mungkin ada cari cuannya juga nih, Kak? Aduh, cari cuan sih enggak ya. Jadi kita mungkin harus bedain dulu, pasti anak-anak muda ini, wow girls nih udah pada familiar lah ya sama konsep ikigai ya. Itu konsep yang
awalnya di-adopt sama Japanese, a reason for being. Lo hidup tuh mau jadi apa, buat apa yang mau lo cari. Nah, kalau kita merefer pada Ikigai konsep tuh, kita harus bisa bedain antara passion, mission, profession, dan juga vocation. Nah, kalau ditanya tadi Wiwo itu yang mana, Wiwo itu menurut aku ada di dalam irisan antara passion dan juga mission. Jadi, I do what I love, I think this is what I'm good at, ya, pede ya, tapi harus pede kan. Yang ketiga, and I believe the world needs it, gitu. Aku percaya perempuan-perempuan muda ini butuh ada komunitas dan wadah kayak WiWow. Jelas nggak ada cuannya, nggak usah ditanya ya, namanya juga komunitas sosial. Kalau mau cari cuan tuh aneh ya, jangan stand sebagai komunitas sosial kalau tujuannya cari profit atau cari cuan gitu sih. Makanya kita juga, ini kayak jadi wadah, semua orang berkontribusi secara cuma-cuma, dalam arti gratis, tidak dibayar. Jadi bener-bener, dan ini kayak hari ini nih, thank you banget nih ya, bocoran ya, thank you banget buat Kak Diana loh udah mau berbagi di sini. Dan buatku cuan tuh ada jalannya sendiri lah, bukan dari WiWow, aku punya cara-cara lain. Kalau ditanya apa sih story-nya di balik ini, intinya sih aku dulu sebagai perempuan muda yang ambisinya super duper tinggi ya, ambisiusnya parah bisa dibilang, tapi ternyata aku tidak punya saat itu sih kesempatan kayak dimentorin perempuan, jadi full semuanya tuh mentorku laki-laki. Jadi no wonder kadang aku sendiri menyadari style bekerja aku nih agak apa ya, agak, aku nggak mau bilang kelaki-lakian ya, tapi kayak ya layaknya diedukasi sama semua laki-laki gitu loh. Nggak pernah punya mentor perempuan sebelumnya, dan apalagi aku banyak belajar otodidak gitu, kayak belajar dari dulu ya, zaman dulu kan buku sendiri, dulu kan internet belum kayak sekarang ya, baru 2010-an. Terus aku ada apa-apa tuh nyari tahu sendiri, coba-coba sendiri gitu. Nah, dan aku juga pengalaman waktu itu 10 tahun megang kampanye pemberdayaan perempuan, jadi why not helping others, karena you reap what you sow. Aku percaya banget kalau kita menaburnya baik, insya Allah nanti menuainya juga baik gitu. Amin. Aku juga percaya itu, Kak. Sekarang karena seru banget tadi kita udah dengar dari dua sisi ya, dari Kak Diana gimana awal karirnya, Kak Carla juga sampai saat ini. Sekarang aku mau ajak ngobrol dua-duanya nih. Aku mau nanya ke Kak Diana dan juga Kak Carla. Boleh share dong, Kak, apa sih mission atau purpose Kakak di dalam hidup ini? Kapan mulai menyadari mission tersebut dan adakah hal-hal yang dilakukan atau berubah untuk mencapainya setelah menyadari mission tersebut? Mungkin bisa dari Kak Diananya dulu. Mission aku dari dulu sampai sekarang itu masih sama. Kayak dulu tuh waktu aku mulai, apa ya, kayak dulu tuh waktu aku ingat ketika pertama kali punya social media account tuh kayak Friendster, terus DeviantArt gitu kan. Terus di bio-nya tuh kayak uh, uh, I want to spread kindness to the world gitu. Itu dulu banget ya gitu. Tapi sampai sekarang tuh nggak berubah sebenarnya. I want to spread kindness to the world. Kayak aku tuh pengen menebar ya kebaikan aja. Makanya kayak buku-buku aku tuh tentang mindfulness, tentang being kind to other people. My message on Instagram is always consistent. Aku selalu ngomongin tentang being kind, being positive. Terus kayak melalui brand aku juga values-nya adalah tentang kindness. Jadi kayak I think my mission is always to just spread kindness and invite other people to also be kind to other people melalui berbagai cara gitu. Tapi selalu benang merahnya adalah tentang being positive, being kind gitu. Kalau dari Kak Carla gimana nih? Kalau aku, missionku adalah I want to help people to grow ya, as simple as that. Grow tuh gimana sih? I can say be educated, energetic, dan punya hidup yang colorful ya, seperti koleksinya Kak Diana, yang colorful. Ya, kenapa? Yang pertama adalah aku orang yang percaya edukasi itu penting, mau dia formal ataupun non formal ya, dan itu harus dijalanin keduanya karena masing-masing punya kelebihan yang saling melengkapi lah, saling satu sama lain. Dan yang kedua, aku sendiri percaya bahwa people yang energetic itu adalah people of action. Jadi people yang biasanya tuh dia antusias, biasanya dia tuh nggak mudah capek, dan dia jadi punya energi lebih untuk bisa menikmati segala hal gitu. Jadi nggak gampang mutung. Yang ketiga adalah punya hidup yang berwarna, karena
aku sendiri ngalamin banget ya ABCDE banyak yang aku experience gitu. Jadi jangan pernah kita kayak fokus atau memutuskan satu hal, oh ini baik buat gue sebelum kita cobain banyak hal gitu loh. Jadi experience, explore selagi kita punya hidupnya, selagi kita punya waktu dan energinya. Karena ya itu akan menjadikan kita nggak jadi orang yang kaku, karena hidup itu bukan soal putih dan hitam aja gitu. Ada banyak warna, even abu-abu di tengahnya gitu sih. Setuju, selalu belajar untuk explore apapun itu ya, teman-teman. Jangan mudah merasa, aku sukanya ini, ya udah, nggak usah coba yang lain. Jangan takut untuk keluar dari comfort zone. Nah, dari pengalaman karir dan proses yang udah dilalui oleh Kak Diana dan Kak Karla, bisa diambil kesamaannya nih, yaitu gimana Kak Diana dan Kak Karla sama-sama keluar dari zona nyaman dan menemukan, potensi yang dimiliki baik dalam hal skill, passion, dan juga cuan. Gimana sih Kak Diana dan Kak Karla membagi prioritas menjalani beberapa profesi sekaligus? How to balance everything? Dari Kak Diana dulu nih. Kak Diana dulu ya. Jadi dari dulu tuh aku jadi aku orang itu sangat strict. So, gimana ya, kalau dibilang gue nggak workaholic juga salah sih. Sebenarnya I am workaholic, tapi I know when to stop. Ngerti nggak sih? Jadi aku ketika porsiku adalah sedang bekerja, then dalam porsi itu aku sangat-sangat gila kerja terus, tapi kayak oke, udah jam 5 teng gue balik gitu. So I think dari dulu tuh gue udah punya time management. Kayak dulu tuh bahkan ketika gue kerja di corporate, gue tuh bilang ke bos gue maksimal kerja tuh jam 6 gitu bang. Karla udah kayak gitu. No. I will never work more than 6 o'clock karena buat gue itu hak gue sebagai employee gitu. Dan untungnya gue kerja di tempat yang menerima itu semuanya ya. Dari gue tuh kerja di 4 perusahaan dan semuanya mengerti. So jam 6 tuh gue udah balik pasti. Dan gue nge-gym segala macem. Bahkan kadang-kadang jam 5 gue udah balik. Karena yang penting pekerjaan gue udah selesai gitu. Jadi makanya ketika gue bilang gue workaholic adalah dari jam 8 sampai jam 5 sore itu gue kerja terus, gue nggak ngobrol, gue nggak take a break, gue kayak kerja terus, paling ke toilet jalan bentar kerja lagi, so gue ngebut lah kerjanya istilahnya ya. Terus jam 5 teng atau jam 6 teng gue udah pulang. Nah setelah gue punya anak pun gue akhirnya, dan ketika gue punya anak itu gue udah jadi pebisnis ya, itu pun gue juga udah punya time management bahwa gue cuma ke kantor perusahaan gue sendiri 2 hari dalam seminggu gitu. So I will only spend 16 hours a week to go to the office, sisanya gue akan work from home gitu. Jadi I always have these time management and time slots to balance between work and family, karena kalau udah jelas, I think life just becomes simpler gitu. Kayak, sorry, today gue nggak kerja gitu. Gue dari rumah, it's my kids time, udah jelas. Jadi gue kayak, I will not reply to your email, sorry. Terus the next day kayak, sorry, aku harus kerja. Mom, the grandma, please take care of my kid today gitu. Jadi udah jelas aja. So I think cara aku bagi prioritas adalah gitu, adalah punya slot-slotnya dengan jelas dari awal gitu. Kalau dari Kak Karla gimana nih caranya? Kalau kita lihat dari cara kerjanya Kak Diana ya, itu pengalamanku banget kalau kerja sama orang Jepang kayak gitu tuh. Jadi aku pernah kerja buat perusahaan Jepang ya di awal karirku, mereka tuh kayak gitu banget gitu, yang lo kerja ya, main ayo main. Jadi dulu tuh kayak waktu aku jadi researcher itu yang sama orang Jepang, namanya Mr. Nobu gitu. Kalau lagi jam kerja, ya ampun mukanya tuh sampai ditekuk gitu ya. Tapi begitu after office hour, dia tuh ketawa-ketawa gitu. Dan aku amazed gitu. Mungkin nggak terbiasa dengan culture mereka juga ya. Jadi kayak, kenapa ya dia kayak begini? Oh ternyata orang Jepang tuh memang biasanya seperti itu. Nah kalau tadi ditanya how to balance everything ya, I cannot say it's balance gitu. Tapi bener banget yang tadi Kak Diana bilang, yang bener tuh adalah time management based on priority sih gitu. Dan almost impossible deh, I guess ya, passion, skill, cuan, maunya semuanya fulfilled, balance, bagus semua. I don't think, karena kita humans, kita nggak perfect ya, dan dalam hidup ini nggak ada hidup yang sempurna, gitu. Dan yang kedua, aku belakangan nih ya, sekitar 2 tahun terakhir tuh mulai berpikir dan meriluk lagi, actually we work to live, right?
we don't live to work gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong work-life balance tuh, kenapa sih harus di-balance gitu? Karena jelas-jelas kalau kita work to live, berarti work itu komposisinya harus lebih kecil gitu loh dibandingin kehidupan kita yang sebenarnya. Work itu hanya channel untuk kita mencapai tujuan hidup kita, menurutku gitu. Dan kayak tadi kan Kak Diana udah kasih ini ya, her daily hacks lah, kayak gimana. Kalau di aku sebenarnya time management based on importance sama urgensinya sama sih, kayak oke, kalau misalnya kayak aku dulu nih saat berkarir, Senin sampai Jumat itu adalah working day. Agak beda ya kalau aku ya karena harus serving clients dan segala macam ya, ngejar billing gitu. Jadi tidur nggak tidur kita benar-benar kerja gitu. Tapi biasanya kalau aku dulu karena kerjanya juga advertising sama activation, agak sulit kalau Sabtu Minggu harus off gitu. Biasanya ada sih hari Sabtu tuh masih ada event, masih ada kerja dan segala macam. Tapi biasanya yang aku lakukan adalah aku selalu ngambil cuti 2 kali setahun. Nah, cuti itu cuti panjang. Bahkan kadang-kadang aku mintanya unpaid leave nggak apa-apa, karena kan cuti cuma dapat 12 hari ya. Dan saat cuti itu aku nggak bawa laptop, aku cuekin semua WhatsApp, dulu BBM ya Allah, dulu BBM ya, WhatsApp, BBM yang masuk, terus kemudian aku udah set di emailku auto reply, jadi kalau ada yang email aku langsung bilang, hey gue nggak bisa bales email lo, gue lagi cuti, nanti gue bales tanggal segini, atau lo bisa hubungin tim gue si ini gitu. Dan tahu prioritas aja, kayak tadi misalnya aku punya profesi sebagai entrepreneur dan aku building my community this way wow, tapi di sisi lain aku punya kesibukan sebagai dosen. Kayak dosen ya, dia punya jam-jam tetap ngajar gitu loh. Jadi kalau aku lagi ngajar, ya itu handphone tuh aku taruh gitu loh. WhatsApp web tuh aku matiin. Jadi mau tim Wiwo ngontek aku, tim bisnisku ngontek aku, ya nanti nggak bisa, gue lagi ngajar. Tapi ngelihat juga urgensinya, misalnya kayak aku harus ngerjain something soal bisnisku, tapi tiba-tiba tim konten WeWow minta approval, Kak ini harus cepet naik bla 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 karena misalnya habis revisi, ya aku kalahin dulu bisnisku, walaupun in general bisnisku lebih penting dibandingin komunitasku gitu, tapi karena urgent ya udah aku switch ke WeWow dulu baru nanti aku ke bisnisku gitu sih. Berarti sama ya sebenarnya dari baik Kak Diana maupun Kak Carla, yang penting itu kita harus tahu prioritasnya yang mana ya teman-teman. Dan time management itu penting banget, jangan sampai kita fokus kerja terus, tapi kita sampai lupa sama kesehatan diri sendiri atau kebutuhan kita yang lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan dari para Wow Girls, ada lagi nih Kak pertanyaan. Di umur kakak yang sudah 30-an dan juga berkeluarga, what keeps you moving? Tidak stagnan dan tidak mundur dari pencapaian yang sudah ada. Mungkin dari Kak Diana dulu. Menurut gue sih never stop learning ya. Itu kayak moto hidup ya. Kayak never stop learning. In fact kayak 2 tahun lalu tuh gue masuk fashion school selama 1,5 tahun. I mean like lo ngapain sih gitu. Temen gue tuh kayak lo tuh ngapain sih, fashion school tuh berat banget gitu. Tapi ya I juggle gitu. And I just never stop learning. I develop new skills segala macem. Kayak apa ya, menurut aku tuh sebagai manusia tuh kita harus growing gitu. Kayak jangan pernah ngerasa kita tuh udah sukses gitu. Kayak kalau ditanya Diana merasa sukses nggak hari ini, gue kayak biasa aja sih gitu. Iya sih ada sih achievement, tapi kayak should I stop there? Of course not gitu. Karena kayak I mean like insya Allah gue nggak tahu lah umur ya, tapi misalnya gue baru spend setengah atau sepertiga dari jumlah umur gue di dunia ini gitu. There's still a long way to go gitu. If I just stop there and stop learning, stop creating, gue tuanya ngapain dong? Tuanya tumpul banget gitu loh. Jadi kayak gue harus develop new things, gue harus up to date. Gue selalu bilang ke suami gue, lo jangan pernah berhenti download the newest app ya gitu. Lo tuh harus up to date gitu. Kayak please jangan jadi generasi boomer yang kayak aku nggak tahu app apa ini tolong dong tolongin papa. Like kita tuh harus jadi orang tua tuh yang kayak keep up gitu supaya ngerti. Karena kayak that's the way we stay young gitu. Kayak we know what's happening, we learn new skills, we learn the new lingo. Mungkin karena drive aku adalah ya itu sih, I just wanna keep growing and understand the world because the world keeps changing every time gitu. Sebenarnya jawabanku mirip sih, karena ya
umur boleh makin tua ya, tapi jiwa tetap muda ya. Tapi gini, prinsipnya adalah emang bener never stops learning gitu karena nah ini makanya yang harus dibudayakan ya. Aku tuh sering banget kalau kalian follow IG-ku, aku sering banget bilang budayakan googling. Itu sebenarnya tuh udah cara paling gampang mau cari tahu sesuatu gitu loh. Problemnya, aku sering banget menemukan even ya mahasiswa kula atau orang-orang muda yang kutemukan, mereka tuh nanya something tanpa mau spending either like 5 to 10 minutes untuk baca dulu sendiri. Find out yourself. Kalau nggak tahu baru tanya gitu loh. Jadi budayakan googling ya buat wow girl semua di sini. Dan kalau ditanya kenapa what keeps me moving terus gitu, karena kalau aku punya rencana meninggalkan kehidupan kota sama suamiku saat anakku sudah lulus kuliah nanti ya. Wah, masih lama ya berarti ya. Tapi prinsipnya jadi banyak yang harus disiapin gitu. Dan sebenarnya juga ini aku masih bilang diriku running, aku belum tahu ya. Aku malah amazed nih sama Diana yang udah punya anak 2, masih keeps moving gitu. Because aku baru soon, aku lagi expecting, baru akan lahiran tahun ini gitu. Jadi kayak I don't have any idea what will going on, cuma kayak ya udah jalanin aja. Tapi aku selalu punya prinsip juga, kita manusia tuh memang udah tugas kita ya buat berikhtiar gitu loh. Kita kejar semua dunia akhirat seoptimal mungkin gitu. Dan masa iya sih kita sebagai makhluk yang paling sempurna ya, bisa aku bilang gitu ya, kita paling mulia di antara seluruh ciptaan, masa iya sih dalam hidup kita ya udah diam adem ayam rebahan terus, ya enggak lah ya, gerak lah, gerak, do something, make something, itu sih. Jangan males ya, wow girls, jangan males gerak gitu ya, kakak-kakak yang di usia udah 30-an, mungkin dari sisi kita para Gen Z ngerasa, ih udah sukses, udah apa, tapi ternyata masih tetap loh mau mengejar hal-hal baru, belajar hal baru, jadi never stop learning. Sekarang aku mau masuk ke pertanyaan dari para wow girls yang beberapa waktu lalu sudah diberikan lewat Google Form nih. Yang pertama ada dari Astra Puspita Kaprina Putri untuk Kak Diana. Saya menyenangi sebuah pekerjaan, namun terkadang bosan. Apa mungkin passion saya tidak di situ? Saya sangat menyenangi yang saya lakukan, walaupun mungkin cuannya nggak banyak. Gimana nih Kak Diana? Kayaknya dalam semua pekerjaan pasti ada titik jenuh ya. Titik jenuh bisa 2 ya, either kita lagi burn out aja karena kayak udah kerja terlalu lama butuh break, atau memang kita udah mencapai titik jenuh di mana kita perlu keluar. So I think it's important for you to identify titik jenuh mana sih, tapi yang pasti walaupun kita bekerja di dunia yang memang udah passion kita pasti ada titik jenuhnya. Kayak even gue dalam dunia mendesain gitu, pasti ada titik jenuh kayak, aduh gue capek deh, kayak apalagi ya desain sepatu yang baru ya, kayak gue udah abis banget nih idenya, kayaknya udah bertahun-tahun semua ide gue dikeluarin gitu, ada titik jenuhnya, so I take a break, holiday. Jadi memang konsep cuti dan libur itu emang penting banget, karena everyone needs to recharge gitu. So I think awal mula yang bisa dilakukan sama yang tadi bertanya adalah just identify lo lagi di titik jenuh yang mana nih. Kalau lo ngerasa lo udah titik jenuh yang bener-bener kayak gue udah istilahnya kayak udah muak banget nih gitu sama ini, yang mungkin maybe saatnya lo keluar dari dunia itu and explore something new. So I think just take some time to contemplate sih lo ada di titik yang mana gitu. Terima kasih Kak Diana buat jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amanda Selin buat Kak Carla. Menurut Kakak, bagaimana dikotomi antara ilmu dan pengalaman berperan dalam menentukan jenjang karir? Waduh, gimana nih Kak? Pertanyaan baliknya nih buat, ada nggak ya orangnya di sini Amanda Selin ya? Kenapa harus dikotomi? Dikotomi itu kan berarti pembagian yang saling lepas ya, terpisah gitu. I don't think ilmu dan pengalaman harus dilepas, harus dipisah. Ilmu dan pengalaman itu komplementer, saling melengkapi gitu dalam kita menentukan karir tujuan hidup kita, dalam kita mencapai tujuan hidup kita, dan lain-lain. Kenapa? Karena ilmu itu kan kayak mengajarkan pakem-pakemnya ya, kayak oh gimana sih cara do this, don't do that, bla 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 bla, dan itu kita dikasih guide-nya dengan ilmu. Tapi seiring dengan pengalaman itu yang juga mengajarkan kita untuk improving ourselves, dan kita pastinya dengan pengalaman itu belajar dari kegagalan kita, belajar dari keberhasilan kita,
semuanya jadi pembelajaran yang berarti. Jadi harus jalan paralel sih keduanya, jangan dikotomi. Terima kasih Kak Karla buat jawabannya. Selanjutnya dari Maisira A untuk Kak Diana dan Kak Karla. Gimana cara mengubah mindset orang-orang yang masih primitif beranggapan kalau tingkat pendidikan rakyat kita akan mempengaruhi gaji kita saat bekerja tanpa memperdulikan skill yang kita punya? Dari Kak Diana dulu deh. Aduh, itu pertanyaan yang susah sih ya, karena I think everybody will have a different opinion on that. I wouldn't call that primitive though, gitu. Gue pribadi adalah tetap tim yang support akademi itu penting gitu. Akademis itu penting. Jadi kalau jujur gue sebagai entrepreneur, kalau gue mau meng-hire employee, gue akan melihat background akademisnya gitu. Walaupun misalnya ada yang apply, gue lihat bagus banget nih skillnya, gue bisa lihat portfolionya segala macam, tapi dia nggak punya sisi akademis, gue akan lebih prefer orang yang went through formal education. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, sekolah itu penting. Itu tuh membentuk mindset, cara kita berpikir, membuat cara bekerja kita lebih terstruktur, lebih terorganisir. Sometimes people have wild ideas, tapi dia nggak bisa aplikasikan ide-ide dia dengan terstruktur dan rapih, karena kalau kita bekerja tuh ada sistem gitu, dan itulah peran sekolah adalah untuk membentuk supaya cara berpikir kita tuh sistematis gitu. So menurut aku pribadi, I think akademi sekolah itu masih sangat penting. Nggak harus S1, S2, atau S3, tapi tetap ada background sekolah lah gitu. Itu menurut gue loh ya. Tapi of course, the world keeps changing. Sekarang udah banyak yang homeschooling. Sekarang udah ada lagi live schooling, di mana bahkan lo nggak ngajar kurikulum sekolah, tapi lo belajar dari experience kehidupan sehari-hari. So, the way parents choose to school their kids is also developing gitu. Tapi me as a parent, I will still choose to send my kids to school because I want my kids to go through that experience, and yeah, that's what I think. Aku dalam hal ini satu geng nih sama Kak Diana. Nih, kalau tadi aku sebenarnya wondering juga sih, kenapa dibilang primitif ya, karena faktanya untuk beberapa perusahaan, beberapa profesi, faktanya memang jenjang pendidikan itu berpengaruh gitu. Tapi this is based on my experience ya. Kayak misalnya, waktu aku zaman di agensi periklanan, kita nggak terlalu melihat latar belakang pendidikan. Bahkan yang lulus SMA pun tuh kita pernah hire gitu. Aku pernah hire juga, kalau aku lihat dia punya attitude-nya, dia punya skill-nya, dan lain-lain, itu doesn't matter lah. Tapi lain nih, kayak misalnya di startup, pengalaman aku itu cukup dilihat gitu loh. Kalau ditanya kenapanya, mungkin nanti tanya sama yang bekerja di HR, aku juga kurang tahu kenapa. Tapi di startup itu harus minimum D3 atau S1, bahkan posisi-posisi tertentu itu minimum S1 gitu. Dan kayak misalnya aku sendiri nih, misalnya sebagai dosen atau aku sebagai public speaker, itu jenjang pendidikan ngaruh sekali loh ke kayak standar bayaran dan segala macam gitu. Jadi kayak misalnya even dosen nih ya, dosen praktisi S2, dosen nggak praktisi S2, dosen S3, itu tuh beda bayarannya gitu. Jadi harus dikembaliin, lihat profesinya lagi sih yang dituju apa gitu. Nah, kayak misalnya kalau profesi yang spesifik hard skill, let's say kayak engineering gitu ya. Nah, itu mungkin skill biasanya dilihat jauh lebih berarti dibandingkan latar belakang pendidikan gitu. Dan sebenarnya kan pendidikan itu nggak apa ya, tingkat pendidikan tuh nggak melulu kita aiming-nya tuh formal gitu. Kayak misalnya kalau kalian mau jadi ahli digital marketing, maybe latar belakang kalian cuma D3 atau cuma SMA, tapi ternyata kalian Google certified, kalian berhasil ngambil sertifikasi digital marketing ABC, bisa jadi kalian lebih value-nya lebih tinggi dibandingin kompetitor-kompetitor kandidat lain gitu sih. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Nafi Arista. Untuk Kak Diana nih, gimana cara kita bisa mengetahui passion sebenarnya yang ada dalam diri kita? Sedangkan saya sendiri masih berada di zona labil yang menginginkan banyak hal. Wah, Gen Z banget nih. Gimana nih Kak Diana? Enggak lah, ini bukan problem Gen Z, ini kayak problem semua generasi.
I think every teenagers go through this phase. Kayaknya jarang lah ada orang yang dari kecil udah tahu what she or he wants. If ada orang kayak gitu, consider themselves very lucky gitu, udah tahu. Tapi most of us jalannya agak panjang justru untuk mencari what we actually want to do in this life. So I think ketika kita punya banyak kemauan, banyak interest, saran aku sih dicoba semuanya gitu. Because only by exploring, then you will know which one clicks with you the most gitu. Kalau nggak dicoba ya nggak akan pernah tahu. Jadi kayaknya I think most of us ketika kita muda kita banyak curiosity kan, gue tertarik deh bikin ini itu coba ini. Then kalau ada kesempatan, please go for all of them gitu, dicoba semuanya, and dilihat mana yang paling klik. Terus mungkin some tools to help adalah kalau dari aku menulis, karena dari aku dengan menulis itu ketara lah kayak apa sih yang gue selalu tulis tiap hari di diary atau di blog, itu kan berarti kan that's actually my passion gitu. So banyak ngobrol sama orang, banyak ikutin webinar atau workshop atau masterclass, coba-coba ikut kursus, nulis. So I think all of that will eventually help you find out which one yang benar-benar klik sama lo gitu. Terima kasih Kak Diana. Sekarang aku mau beralih ke pertanyaan dari Sandi Saraswati untuk Kak Carla. Sudah tahu mau usaha apa, tapi tidak yakin bisa menjamin hidup secara finansial atau enggak. Apakah tetap dijalani sebagai sumber penghasilan utama atau jadi side hustle aja? Oke. Ini sebenarnya tadi Kak Diana udah jawab sedikit nih di bagian Kak Diana ya di awal ya soal kayak yang tadinya mungkin belum jadi pengusaha terus pengen bangun usaha sendiri ya. Tadi kalau pertanyaannya mau bikin usaha apa tapi tidak yakin ya. Pertanyaannya coba tanya dulu nih sama diri sendiri. Tidak yakin itu udah bikin perhitungan lalu nggak yakin atau nggak yakin aja? Kan beda ya gitu. Dan tadi sebenarnya Kak Diana juga udah bilang ya, harus bikin forecasting, 2 set emergency fund. Itu tuh kayak udah fundamental banget. Kalau aku sih tidak menyarankan modal nekat ya, tapi kalau memilih nekat silahkan. Tapi menurutku satu adalah harus bikin forecasting basisnya dulu gitu loh. Dan biasanya kayak kalau yang aku belajar dari aku sekolah dulu adalah biasain kalau bikin forecasting tuh bahkan sampai ada 3 versi. Pesimis plan, optimis plan, sama most likely. Most likely itu biasanya yang lebih realistis. Tapi kalau kalian merasa ribet, bikin 2 aja. Satu yang optimis, satu yang pesimis. Dan jadi kalian harus siap apapun yang terjadi. Dan yang pasti namanya usaha itu nggak mungkin tiba-tiba gede gitu loh. Ya bener amazing banget dan very lucky, very blessful banget orang itu kalau bikin usaha langsung bisa gede. Dari nol, kadang rugi, kadang kecil untungnya gitu. Jadi ya pasti ada prosesnya, ada pengorbanannya. Dan kalau aku jadi kamu nih, kalau aku jadi kamu ya, aku akan bekerja dulu kayak Kak Diana tadi. Bekerja dulu, ngumpulin dulu cuannya nih, emergency fund yang aman, modalnya ada, ya, sementara itu jadiin usahanya side hustle. Kalau misalnya udah aman, langsung pindah ke side hustle-nya. Atau kalau kita punya partner, itu juga bisa jadi opsi ya. Jadi misalnya salah satu dari kita ada yang berkorban, jadi salah satu tuh benar-benar fokus di usaha, satunya lagi bisa sambil nyambi. Tentu nanti itu berpengaruh ke proporsi bagi-bagi hasil, dividen, dan segala macam. Dan kalau selama kalian masih single ya, single, terus misalnya nggak punya tanggungan kayak, oh aku harus biayain orang tuaku, aku harus biayain adekku, lo nekat nggak apa-apa. Tapi kalau kayak aku dulu ya, kenapa aku nggak berani langsung nekat, karena waktu itu keadaan orang tuaku juga lagi susah gitu. Kita abis bangkrut satu keluarga, jadi aku nggak bisa muka gila gitu. Nggak bisa muka gila mau-mau aku aja. Aku harus bener-bener ngumpulin pundi-pundi uang. Pundi-pundi uang dulu, sampai aku ngerasa, oh ini gue aman nih, nyokap bokap gue aman, baru kita hura-hura gitu. Terima kasih Kak Carla buat jawabannya. Nih sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang sudah disiapkan, aku juga mau ingetin ke para Wow Girls, buat yang punya pertanyaan dan mau langsung tanya, bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan garis pertanyaan. Jadi sambil dengerin jawaban dari kakak-kakaknya, bisa tulisin juga pertanyaan dari kalian. Next, aku mau memberikan pertanyaan dari Anastasia Iswari untuk Kak Diana dan Kak Carla.
Cara nemuin true passion, kadang kita kepengen hal yang menurut banyak orang keren, tanpa tahu pasti sebenarnya apa sih yang kita pengen, dan apa yang benar-benar kita suka. Cara tahu apa yang kita suka dan nemuin passion itu sendiri, gimana caranya, dan mungkin boleh cerita dari pengalaman masing-masing kakak-kakak nih. Mungkin bisa dari Kak Diana dulu. Kayaknya more or less ini tadi mirip pertanyaan yang sebelumnya Kara tadi ya. So I think more or less semoga udah agak kejawab di situ. Dan juga sangat penting kita tuh dalam menemukan passion tuh jangan sampai jadi kayak istilahnya korban tren gitu. Karena ketika kita muda, kita tuh gampang banget kebawa kayak, gila ya semua orang lagi buka bisnis ini nih, gue juga gitu. Nah, saran aku itu jangan begitu, karena when you start a business, lo harus fully committed 100% into it. Financially, energy, time, mentally, semuanya. Jadi ketika lo cuma memulai sesuatu hanya karena gue pengen deh ikut-ikutan coba-coba, I think you're wasting your time gitu. When you wanna start something, lo harus benar-benar something that you really would love to spend 5-10 years on that gitu. Karena growing a business is not 1 to 2 years gitu. So you have to imagine ketika gue mau mencoba bisnis ini gitu atau mau coba kerja ini, can you imagine yourself doing that for the next 3, 5, 10 years gitu. Mungkin 10 years buat anak muda susah ngebayanginnya, mungkin 5 tahun lah. Can you imagine still doing that for the next 5 years gitu, karena it will take time to grow things. Jadi jangan pernah ikut-ikutan aja karena sayang gitu, like sayang uangnya juga. Karena gini, I know ketika kita mau mulai bisnis pasti ada resiko rugi gitu. Semua orang udah tahu lah kalau mau coba bisnis tuh bisa untung bisa rugi. Tapi jangan jadikan itu sebagai justification untuk rugi, ngerti nggak sih? Kayak ya cobalah, kalau rugi juga nggak apa-apa, namanya juga nyoba. Jangan dong sayang duit lo bro gitu. Kayak lo hati-hati banget gitu. If you wanna do something, lo harus punya mindset bahwa gue bisa gagal, tapi gimana caranya ya supaya gue enggak gagal gitu. Supaya enggak gagal adalah gue akan bikin plan ini to make sure that it works. Jadi supaya lo nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang uang gitu. Karena I think mungkin banyak orang yang coba-coba aja dan nggak masalah kalau rugi karena uangnya misalnya dipinjemin orang tua, kalau hilang juga nggak masalah. Tapi buat orang kayak gue yang modalin diri sendiri, aku harus mikir lagi lah kalau gue rugi gimana dong uang gue gitu. So I think selain know your passion, also make sure that when you wanna start or do something, itu bukan cuma karena ikut-ikutan temen atau ikut-ikutan tren, tapi it's because you really want to do it. If the thing that you want to do itu sesuatu yang dianggap aneh, nggak biasa, apaan sih lo gitu. But if you believe in it, why not gitu. You can always test the market gitu. Kayak pasti adalah ketika kita punya ide yang baru, akan ada yang bilang, iya aneh banget, emang bisa akan laku ya, emang bakal ada orang yang mau beli ya gitu. Well, if you believe in it, maybe you can always test the market juga. So juga jangan takut untuk mencoba sesuatu yang lo passionate in just because people say kayaknya aneh deh gitu. Aku sama sih sebenarnya setuju sama semua poin yang tadi disebutin Dena, sebenarnya setuju banget. Mungkin sedikit reminder juga kayak kalau kita ngomongin passion tuh sebenarnya apa sih gitu. Kita kan sering banget ya ngomongin passion gitu. Kalau aku sendiri memaknai passion itu based on apa yang aku baca dan aku alami adalah itu kayak irisan ya, kombinasi antara skill dan interest gitu. Jadi passion tuh sebenarnya nggak bisa dipisahin dari skill. Karena kalau kalian nggak skillful di sana, karena passion tuh kan di-develop ya. Passion tuh bukan kayak, aku nggak setuju sama jargon follow your passion, karena passion itu di-develop, bukan di-follow, bukan ditemukan tiba-tiba gitu. Kita biasanya berangkat dari interest ya, kita tahu apa yang kita suka, lalu kita berupaya gimana kita jago di sana gitu loh. Kenapa perlu jadi jago di sana? Supaya kita nggak bosen sama passion kita, supaya passion kita terus bisa kita kembangin, lakuin. Kalau misalnya termasuk passion di bisnis juga gak cuma 1-2 tahun, gagal ganti lagi deh gitu. Jadi kayak eagerness-nya jadi kuat gitu loh, kalau itu udah memang our passion gitu. Nah, tapi tadi aku tergelitik nih waktu Diana nyebut soal jangan ikut-ikutan orang lain ya, karena ini berdasarkan pengamatanku ya, semoga valid ya, karena
kenapa ya orang, bahkan nggak cuma anak-anak umur 18 sampai 25 ya, yang di atas itu juga ya, apalagi dengan adanya sosmed, itu jadi ajang branding kita ya, semuanya tiba-tiba jadi founder dan CEO, itu tuh pusing di kepala ya. Karena gini, buat aku yang udah berkarir ya, apalagi jabatan tertingginya Chief Marketing Officer ya, itu kan one step to be a CEO. Gila men, kerjaan tuh kayak rambut tuh bikin rambut rontok, ibaratnya ya, jadi gendut karena gue makan mulu gitu. Jadi kayak it's that stressful gitu loh. Jadi kalau dan kerjaannya tuh bukan ngorek-ngorek tanah, kerjanya tuh udah di level strategik, udah ngomongin bisnis gitu loh. Apalagi founder, apalagi CEO, tukang nyari investor lah segala macem. Dia udah nggak tahu timnya tiap hari ngapain gitu. Jadi jangan karena cuma pengen banyak orang heboh sekarang, gue CEO, gue founder, jadinya tuh ya kalian jadi CEO founder tapi tetap aja ngorek-ngorek sampah, ngorek-ngorek tanah, ya what for gitu. Jadi itu mungkin yang aku agak gatel sih, pengen banget ngomong kayak gini ke setiap orang gitu. Yang kedua juga ya banyak yang bilang kalau generasi Z, generasi Alpha itu kan generasi instan ya. Nah, mungkin ini it's time for you to membuktikan enggak gitu. Kalian generasi yang menghargai proses. Karena justru dari proses itu kalian jadi banyak belajar, banyak pembelajaran gitu. Walaupun paham sih mungkin umur 18, 25 kalian lagi ngalamin quarter life crisis ya, kayak wah masih dilema, aku mau ini, aku mau itu, temanku begini, kok aku belum begitu gitu. Tapi by the time you grow, kalian harus lebih kalian harus lebih jejak sih nentuin apa yang kalian mau dan konsisten di sana. Karena ya nggak semua apa yang kita jalanin itu selalu enak kok. Kadang-kadang ada ups-nya, ada downs-nya, tapi relatif kalau emang itu our passion, pasti kita bisa nikmatin gitu sih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dea Elza untuk Kak Diana. Bagaimana caranya mengatasi keterbatasan kondisi untuk mengejar karir dan mimpi yang sesuai dengan passion? Apakah ketika tidak berkarir di passion kita boleh kita boleh justifikasi dengan alasan cari pengalaman dan untuk growing up? Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya, tadi agak panjang. Gimana caranya kita mengatasi adanya keterbatasan kondisi untuk mengejar karir dan mimpi yang sesuai dengan passion. Jadi kalau misalnya kita nggak berkarir sesuai passion itu nggak apa-apa nggak sih Kak disebut sebagai cari pengalaman atau ajang untuk growing up? Yes, why not? I mean, like we all work to gain experience gitu. Tapi nggak berarti kita jadi kerjanya asal-asalan gitu. Kayak of course, ketika kita lagi dalam proses untuk mencari what our true passion is or what kita pengen jadi apa, kita tetap harus cari uang dong gitu, kayak untuk survive. So mau nggak mau sembari lagi mencari passion kita, ya kita tetap harus kerja gitu. So diisilah waktu itu dengan bekerja sesuai dengan yang available dan sesuai dengan skill kita saat itu. Dan ya udah lo kerja untuk cari pengalaman, sembari self discovery. Tapi jangan juga then karena itu bukan passion lo kerjanya malas-malesan, kayak masuk kantor tuh kayak malas, bukan passion gue, nggak gitu. Ingat ya, galak banget. Jadi ya, apapun pekerjaan kita, walaupun kita nggak suka, walaupun sebenarnya itu bukan passion kita tuh dibayar loh untuk kerja. Jadi kita tuh harus appreciate our boss, our company, whatever that is gitu. Aku tuh ya kadang-kadang tuh kalau lagi baca Twitter atau segala macam, aku tuh suka sedih dan sakit hati kalau ada thread yang ngomongin I hate my boss, I hate my company, bla bla bla. Terus aku tuh kayak, why are you talking about your boss and company because they are paying you gitu. I mean like it's not something for public consumption and especially to gossip gitu. Like at the end of the day, mereka yang ngasih lo uang loh gitu. Mereka adalah yang ngasih lo gaji di akhir bulan. So if you don't like your job, then just quit. But do not bitch about your boss or the company you work at. You have to appreciate and respect the people who give you money on a monthly basis. So if you work in a place that you don't like, it's okay. Cari pengalaman, nyari uang. Tapi jangan satu, malas-malesan dengan justifikasi ini sebenarnya bukan passion gue lah, gue cuma iseng-iseng doang. Atau dua, then start bitching gitu. I'm like anti-bitching, like please never bitch about your company or your boss gitu.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Reski Febriani untuk Kak Karla. Di umur 20-an ini, apakah yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Apakah kita harus mengikuti saran orang tua dalam memilih karir? Ini mungkin nanti kalau Diana mau nambahin boleh ya, karena kalau aku kebetulan tipe orang tua beda-beda ya, setiap manusia. I cannot generalize harus gimana gitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya, apa yang harus kita prioritaskan dulu, itu maksudnya apa ya, antara apa gitu pilihannya. Mungkin di sini aku assuming antara pilihan dia atau pilihan orang tuanya, saran orang tuanya kali ya gitu. Nah, kalau aku punya prinsip yang aku lakukan selama ini adalah umur 20-an tuh adalah umur eksplorasi tiada henti gitu. Jadi umur lagi nyari-nyari kanan kiri ya, pengalaman, skill, coba sana sini. Tadi kan Diana juga sempat bilang sampai kita nemuin, this is it gitu. Ini yang gue paling suka, ini yang gue paling klik gitu. Dan prosesnya panjang gitu. Tapi kalau aku kebetulan backgroundku, orang tuaku tuh liberal gitu. Jadi mereka yang nggak tipe yang kayak ngelarang-ngelarang nggak boleh gini, nggak tipe yang nyuruh-nyuruh begitu, walaupun was-was juga ya, anaknya tuh kayak ditanyain mulu, misalnya jam 12 malam kadang-kadang nyokap tuh sampai belum tidur karena worry anaknya masih lembur gitu. Kebetulan aku dulu waktu kerja kan udah tinggal sendiri ya, ngekos, kontrak rumah gitu. Terus apalagi kalau misalnya dapat laporan dari tetangga, itu anaknya pulang malam mulu, dianterinnya beda-beda mobilnya, padahal mah supir kantor ya beda-beda, bukan nama cowok-cowok aneh-aneh gitu. Cuma kan nyokap jadi was-was gitu, tapi biasanya nggak sampai yang dilarang-larang, nggak boleh ini tuh enggak. Tapi kalau boleh kasih saran, ada baiknya mendengarkan saran orang tua ya, karena aku percaya kayak yang dilakukan orang tuaku, biasanya orang tua itu pasti punya pertimbangan atau punya reason kenapa mereka menyarankan itu. Dan I believe ya, pada umumnya orang tua tuh menginginkan anaknya dapetin yang terbaik. Hanya saja kan kadang-kadang ada ada gap generasi, gap umur, sehingga mungkin orang tua nggak bisa melihat dari perspektif anaknya gitu. Nah, kalau kamu yang bertanya ini ya, kalau dia sendiri memang masih bingung, gue mau ngapain, gue mau jadi apa, gak ada salahnya ngikutin aja saran orang tuanya. Ntar tinggal di-review kan, gue suka gak ya, gue happy gak ya, gue nyaman gak ya, ini sesuai dengan skill gue gak ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri udah tahu ya maunya jadi apa, mau karirnya gimana, dan itu beda banget sama saran orang tua, ya coba aja ngobrolin sama orang tua gitu. Obrolin, kasih pandangan kamu, ya caranya gimana aku nggak bisa kasih saran ya, tentu kamu yang lebih mengenal orang tua kamu seperti apa gitu sih. Ada juga nih pertanyaan dari Aaf Afnifai untuk Kak Diana dan Kak Karla. Apakah kakak pernah ngalamin quarter life crisis? Gimana nih cara kakak-kakak menyikapinya dulu? Kak Diana dulu nih. Quarter life crisis berarti kan a quarter, let's say umur 25 ya. Itu 25 tuh yang aku cerita di awal. Tiba-tiba aku kayak, oh gue udah 25 nih, gue harus resign. So sebenarnya bukan crisis sih, tapi lebih ke ada semangat membara kayak I have to do something gitu. Kalau di gue sih, gue nggak mengalami quarter life crisis, tapi gue tuh suka ngerasa ya setiap satu dekade, gue tuh kayak refleksi diri, gila in the next 10 years gue harus jadi apa ya gitu. Jadi gue tuh kayak punya goal-goal sendiri, kayak I have to do something great before I turn 30, I have to do something great before I turn 40. So I have these goals, dan ketika semakin mendekati mencapai satu dekade lagi, gue malah jadi lebih semangat lagi. So jujur mungkin karena pembawaan gue yang positif and optimistic towards life, gue nggak really mengalami quarter life crisis, tapi gue menganggap bahwa kayak umur itu menjadi semangat untuk we have to do something more, we have to do something better gitu, kayak malah jadi semangat sih kalau gue gitu. Oke, kalau aku based on apa yang aku pelajari sih ya, tadi kalau misalnya kayak Diana bilang dia tidak mengalami, kenapa sih ada orang yang kadang ngerasa nggak ngalamin, karena intensitas itu beda-beda gitu. Itu tuh sangat bergantung pada endurance kita menghadapi masalah, cara kita growing gimana gitu, cara kita meresponsnya gimana. Jadi intensitas quarter life crisis di tiap orang tuh dampaknya akan beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang maaf ya sampai depresi, itu ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau dulu ya, kalau pada umurnya ya, di umur-umur segitu, aku dulu mengalami sekali, dan dulu masih
masih kungfu emosi gitu loh. Wah, cari pelarian, cari pelampiasan, jangan disebutin ya apanya, tapi cari pokoknya, aduh gimana ya biar stres gue hilang, aduh gimana ya biar gue chill lagi gitu. Jadi semuanya cari. Tapi ternyata seiring dengan kita bertumbuh gitu ya, wisdomnya bertumbuh, pengalaman kita bertumbuh, somehow tuh berasa kok kita jadi lebih mahir kalau ada krisis, ada masalah, ada apa dalam hidup kita, gimana kita menanganinya, gimana kita menghadapinya tanpa panic mode, tanpa marah-marah, tanpa emosian, dan segala macam. Tapi kalau satu lagi yang kurasain, dan ini dulu aku sih terbantu banget, ada support system ya, either itu, ya kan support system tiap orang beda-beda, either itu your parents, your sisters, your brothers, your best friends, pacar mungkin, atau siapapun, mentor juga bisa gitu. Cari deh support system orang yang benar-benar bisa memberikan kalian dukungan, bisa memberikan dampak positif, dan malah bukan sebaliknya gitu, malah bertahan dengan teman-teman yang malah membuat kita makin krisis gitu sih. Sekarang If I ada may add, Oke, silakan Kak. yang tadi Kara bilang kan mungkin kayak endurance setiap orang berbeda-beda kan. Terus mungkin ya on me, kenapa gue bisa lebih endure, mungkin karena gue secara nggak sadar gue punya form of therapy gitu. So mungkin everybody should have their own kind of therapy gitu. Buat gue ternyata menulis adalah terapi, dan mungkin sebenarnya gue ketika masa-masa lagi galau, lagi bingung apa, nggak terlalu kerasa depresi karena gue menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi sebenarnya adalah di diary gue tulisan-tulisan yang lebih kayak sedih gitu. Dan mungkin sebenarnya itu adalah krisis gue tanpa gue sadari. Cuma buat gue tuh kayak menulis aja. So I think maybe saran gue adalah setiap orang tuh punya form of therapy ya gitu. Buat gue sekarang sebagai ibu, 2 anak, itu ya all mothers know we all go crazy, okay? So we need a form of therapy to cope up with motherhood. Buat gue sekarang terapi gue adalah menjahit gitu. Karena lo mengharapkan ibu menulis tuh kayak gue gak ada waktu nulis. Kayak otak gue tuh udah jumbled up di sini, nyung gitu ya. So for me terapi gue adalah menjahit. Jadi setiap malam, hampir setiap malam setelah gue tidurin anak adalah gue menjahit. Jadi itu adalah terapi gue, dan suami gue pun gue kasih tahu kayak gitu supaya dia juga punya hobi yang bisa jadi terapi dia. So menurut gue sih, I think to go through our life crisis, we should have this kind of hobi yang bukan jadi passion, tapi hobi yang untuk terapi aja, yang soothing, yang calming, apakah itu melukis, doodling, nulis, nonton TV, dengerin musik, jahit, apapun itu. But I think everyone should have that form of therapy gitu. Menarik banget ya. Ternyata kita bisa nyari hobi yang nggak melulu yang sesuai passion kita, tapi sekadar untuk menenangkan diri kita di saat kita lagi ngalamin krisis seperti yang disebutkan tadi. Oke, sekarang ada juga nih titipan pertanyaan dari penonton YouTube kita. Kita kan lagi live streaming juga nih, untuk Kak Diana. Dari Kak Karamia, salah satu mentor Wiwau juga. So based on your IG, I saw that you're mostly based in Swiss, but have businesses in Indo. How do you run businesses in Indo while living abroad? Terus, what's the pluses and minuses of doing what you're doing? Yaitu Kak, running a business in Indo while living abroad. I think memanage business jarak jauh di zaman sekarang sih nggak terlalu susah ya. Karena kan sebenarnya logikanya kayak work from home karena COVID nggak sih, kayak everybody works from home. So sebenarnya logikanya sama, adalah asalkan komunikasi terus lancar via Zoom meetings, WhatsApp calls, SMS, everything, emails, semuanya jelas-jelas aja sih. Again, karena ketika gue juga pindah ke Swiss, gue udah mastiin bahwa alur sistemnya tuh udah jelas gitu. Dan mungkin karena gue mungkin karena gue punya fashion brand, alurnya tuh udah jelas banget. Kayak gue mendesain, masuk ke sampling, produksi, difoto, upload konten di website, di Instagram, bikin marketing konten, dijual, terus kayak packaging, shipping, distribution. Terus kayak sebenarnya cycle kan sama ya. So sebenarnya kalau cycle udah jelas begitu, sebenarnya everything can be managed from everywhere, karena ya everybody udah ada role di tiap elemen itu, so udah jelas. Jadi how I manage is ya basically I just make sure that cycle keeps continuing, that everybody keeps doing their job and they keep reporting.
and pada akhirnya everything can be managed virtually via the internet gitu. Plus minusnya adalah gue merasa setelah gue pindah ke Switzerland itu gue belajar banyak hal yang tidak gue temui di Indonesia. Of course karena kan tiap negara punya prioritas yang berbeda, dan I learned a lot of values di Switzerland yang bisa gue terapkan di my actually. Mungkin itu adalah kayak salah satu kenapa kita harus traveling to see the world. Itu emang bener banget, karena kalau if you live in a bubble only in your city, in your country, you never see what's going on around, ya lo akan selalu lo nggak grow gitu, lo cuma beroperasi pada kungkung di dalam kungkung kayak this is what I know gitu. But then how do others operate? How do others design? How do others market their product? You know, so in a way ketika gue pindah ke Swiss itu adalah kayak salah satu bentuk traveling lah gitu. Cuma kayak lebih lama aja gitu. But I learned a lot of things karena the way Swiss people operate, the way people over here design things itu beda banget. So basically I just take all the good in this country, I learn whatever they do, yang baik-baiknya aku terapin di Indonesia di bisnis aku. Dan nggak berarti bahwa Indonesia lebih buruk dari misalnya Eropa, enggak banget gitu. Aku bisa dengan bangga bilang, aku udah 4 tahun hidup di Switzerland, aku bisa dengan mantap bilang bahwa orang Indonesia itu banyak yang jauh lebih kreatif dan jauh lebih pintar dari orang-orang di Eropa. I can prove that wholeheartedly. Jadi sebagai orang Indonesia pun kita jangan pernah ngerasa minder gitu ya, bahwa produk-produk kita tuh banyak yang sebenarnya kualitasnya udah internasional. It's just that we don't have the channel to go out gitu. Like I think dari dulu tuh problem entrepreneur Indonesia adalah how do we sell our stuff abroad? Bahkan karena kayak banyak online shop saat ini yang mau kirim ke luar negeri tuh ongkirnya mahal banget. Sehingga akhirnya barang-barang mereka tuh nggak bisa dikirim ke customer luar negeri. These small things gitu. But just make sure, I think this is the role of the government ya, untuk mengatasi logistik ini and how to help support local entrepreneurs supaya bisa lebih boosting our local products ke luar negeri. But I just want to tell you that kita tuh punya potensial yang besar banget. So never feel like kualitas produk kita tuh nggak bagus gitu. We are so good. Kita cuma perlu lebih apa ya, maybe we shouldn't blame the government. Maybe we should make our own way. So I am making my own way here. I'm trying to expand my network di Europe, do collaborations with brands dari UK, dari Switzerland, dari US. So at the end of the day, I make my own way lah gitu in trying to build my network globally juga, because ya kita harus hustle aja gitu. Karena aku mau membacakan pertanyaan dari Wow Girls yang ada di Zoom ini. Dari Justicia Pertiwi untuk Kak Diana. Tadi Kak Diana sempat bilang kalau sekarang sudah punya tim yang sudah tahu harus apa dan bagaimana. Berapa lama membuat tim yang seperti itu dari mulai membuat bisnis sampai bisa percaya pada tim hingga sekarang? Aku tuh mulai bisnis aku di 2011. Jadi tahun ini tuh genap 10 tahun ya. Kebetulan tuh aku punya tim yang nggak berubah banyak dari dulu ya. Kayak I still employ the same people. Jadi udah aku percaya, they know exactly what they're supposed to do. Jadi I think the key is to just hire the right people. Over time mungkin ada sedikit gonta-ganti, but there will be the key people that will stay because they believe in you, they believe in the brand's purpose, they share the same vision towards the brand. Dan ketika kita udah alhamdulillah bisa bentuk tim yang kayak gitu, ya udah ada trust aja gitu. Aku juga bukan tipe employer yang micromanage my employees. I let them work at their pace. Yang penting mereka, jadi aku bukan process oriented, tapi aku lebih action oriented, jadi result oriented. So they can work from anywhere, anytime. Yang penting resultnya achieved by the time I ask them to submit gitu. So I think so there's like this trick lah how to make employees comfortable working with you, nggak terlalu di micromanage segala macam. And if you have that right formula over time, ya akhirnya terbentuk tim yang udah kerja tuh udah kayak enteng aja gitu. Sekarang ada pertanyaan terakhir nih Kak.
Untuk Kak Karla dan Kak Diana dari Reski Febriani, saat ini aku sedang menjalani karir pertamaku di instansi swasta. Adakah tips dari kakak-kakak bagaimana caranya agar bisa berkembang? Hal apa yang harus aku fokuskan dan bagaimana cara membangun relasi serta kemungkinan kesempatan baru dari karir pertama ini? Terima kasih Kak. Dari Kak Karla dulu deh ya. Oke, kalau dari aku untuk Reski ya, yang pertama adalah pahami culture perusahaan kamu ya, karena mau itu instansi swasta atau apapun, satu kamu harus paham dulu culture perusahaan itu seperti apa, sehingga kamu tahu bagaimana kamu adapting ke sana. Yang kedua adalah kalau di awal karir ya, untuk membuka banyak kesempatan, saranku adalah jangan hitung-hitungan kerjaan. Itu yang dulu aku lakukan di awal karirku ya, sampai mungkin orang ngelihatnya mungkin ya ada yang kayak ih kok dia mauan aja sih diminta ini itu. Dulu bahasanya kan disuruh ya gitu, disuruh ini itu gitu. Tapi buat aku I will do anything as long aku bisa gitu. Jadi kan takar kemampuan sendiri dulu, karena ternyata dengan aku diminta tolongin A, B, C, D, E itu jadi banyak taunya, jadi banyak pengalamannya yang ya anak-anak lain yang baru masuk jadi nggak kayak aku gitu loh. Dan itu terbukti banget sih kalau di aku. Jadinya karir tuh relatif lebih cepat karena kita jadi dilihat punya lebih banyak skill dibandingkan orang lain gitu. Nah terus kalau buat membangun relasinya, saranku adalah uh, pahami objek sasaran komunikasi kamu ya. Misalnya kamu ini trik kali ya, kamu harus pintar-pintar melihat nih siapa orang berpengaruh di perusahaan kamu, apakah si atasan kamu, apakah kolega kamu atau siapapun, cari ya key persons-nya bagaimana, tapi bukan berarti jadi kayak apa ya pilih-pilih orang apa gimana, tapi bermain cantik aja, gimana caranya make them notice of you. Bisa ya lewat pertemuan kalian lagi brainstorming, kamu usulin ide yang brilian, bisa kamu misalnya di luar kantor, mungkin kalau ada opportunity-nya lagi party-party kantor, sekarang virtual party sih ya sayangnya, terus atau misalnya ada yang ulang tahun, ada yang gimana, kamu kasih simple attention atau apapun itu, tapi pahami dulu nih siapa target sasarannya, kira-kira bagaimana ya cara mendekati dia gitu. Bahkan kadang-kadang selama itu sincere, berikan pujian-pujian ke orang lain, itu juga nggak masalah sih. Kadang-kadang ada orang-orang juga tipenya suka dikritik, ada orang yang suka dipuji, suka diapain, nah itu kamu harus mengenali orangnya sih. Itu kode aku. Kalau dari Kak Diana gimana nih Kak? Dari aku tambahannya mungkin gimana caranya supaya pekerjaan pertama kita bisa membantu kita dalam ini ya tadi advance in our next future jobs gitu kan ya. Yang pasti sangat penting dalam dunia bekerja, either itu corporate or agencies or startups or just small businesses adalah to always have good attitude. Karena attitude itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada knowledge dan skill gitu. Kayak I mean orang bisa pinter banget, bisa bagus banget ilmunya, cara kerjanya, tapi kalau attitude-nya nggak enak tuh orang tuh malas rekomendasiin to other employers gitu nggak sih? Karena kita tuh harus mikir, kita tuh harus nggak boleh lupa bahwa when we work in an industry, sebenarnya lo akan sadar seiring waktu orang-orang yang the players in the industry itu terus gitu. So eventually we all know each other gitu. So if you have a bad attitude, rumors will spread gitu, like people will talk about itu cara kerjanya nggak bagus deh segala macam. So itu akan bahaya ketika misalnya lo udah merasa cukup kerja di perusahaan pertama dan lo mau cari pengalaman baru, itu akan susah karena mungkin employer pertama lo nggak akan mereferensikan atau merekomendasikan lo ke si perusahaan baru itu gitu. So I think it's very important to have good attitude, build a good relationship. Chemistry dalam bekerja itu sangat penting. Harus show enthusiasm gitu in working. Jangan kayak loyo, males, aku pulang dulu ya capek, aduh lagi sakit gitu. Kayak show some spirit in working gitu, lo bersemangat gitu. So I think itu sih, karena kayak skill, ilmu itu udah pasti lah ya, tapi tambahan-tambahannya adalah attitude, enthusiasm, and I think it's important to have that that attitude yang tadi Carla bilang, to be energetic, karena like it's so nice to work in a place yang orang-orangnya energetic gitu, kayak the vibes is good gitu. So I think that's important gitu, to help you level up in your career gitu, karena these recommendations itu akan sangat ngaruh gitu.
Aku mau tambahin sedikit nih. Tadi gara-gara Diana bilang soal antusiasme ya. Jadi kayak gini, kan sebenarnya juga kita dari tadi ngomongin gimana caranya kita jadi orang yang punya attitude, kita juga jadi orang yang spread kindness ya. Jadi salah satu nih trik ya, mungkin sekarang harus di-adjust karena online atau WFH ya, bukan ke kantor lagi. Dulu zaman aku masih jadi junior ya, aku nggak pernah langsung ngilang pulang. Setiap aku mau pulang, aku kan samperin ke ruangan atasanku, "Mas, ada yang bisa aku bantu lagi? Kalau nggak aku pulang," gitu. Nah, itu emang kadang-kadang ya, dapat lagi kerjaannya, ya udah kerja gitu. Kadang-kadang dibawa pulang kerjaannya, kadang-kadang bilang, "Mas, ini aku kayaknya bisa di ngerjain di rumah, nggak perlu koordinasi sama tim kreatif atau divisi yang lain, boleh nggak aku kerjain dari rumah?" Gitu. Jadi kayak, kita bisa mengesankan kayak kita tuh orang yang helpful banget gitu, tapi beneran ya jangan nanti kalau dikasih kerjaan jadi mutung dan ngoceh-ngoceh gitu, kitanya juga harus tulus ngebantuinnya gitu. Masih ada pertanyaan terakhir nih Kak untuk Kak Karla. Menurut Kakak apa sih yang harus diutamakan ketika kita masih berumur 18 sampai 25 tahun? Apakah passion, skill, atau cuan? Oke, sebenarnya tadi aku sempat sebut antara passion sama skill itu, at the end nggak bisa dipisahkan ya, dan kalau ditanya yang paling penting apa, ya tergantung orangnya masing-masing ya, karena kehidupan orang kan beda-beda. Tapi kalau kita samaratakan aja ya, kita, ambil umumnya, if I have to choose, I will choose skill. Karena it can value me higher than the others yang ada di market gitu. Dan dengan kita jadi orang yang skillful, cuannya akan dapat gitu loh. Karena kita punya satu kejagoan yang mungkin di atas rata-rata atau orang lain nggak punya gitu. Dan menemukan skillnya itu apa ya harus beranjak dari talent kita atau interest kita apa itu sih. Dan karena kenapa sih menurut aku kalau di umur-umur awal passion tuh belum yang utama, karena tadi yang aku bilang, passion itu akan di-develop dan terdevelop seiring dengan pengalaman hidup kita jadi tahu arahnya kemana gitu sih. Sebelum menutup, oh Kak dia mau nambahin, silakan Kak. Boleh nambahin nggak? Karena ini menarik banget ya, terus kayak sesuai dengan tema utama kita. I fully agree dengan Kara bahwa kalau gue harus milih, gue akan pilih skill. Karena gini, I think we have to be careful with the word passion gitu ya. Takutnya kalau we are still 18 years old, kalau kita udah langsung kayak passion gue adalah nyanyi gitu. So, gue akan langsung loncat ke passion gue akan menjadi penyanyi. Then you're gonna skip so many stages of learning in life gitu. I mean, I am not against anybody who chooses that path ya, tapi if I could recommend, kalau passion lo nyanyi dan lo langsung cemplung aja, pokoknya gue menjadi penyanyi, gue gak perlu kuliah, gak perlu apa, karena gak relevan, pokoknya I just wanna be a singer, jadi lo langsung fokus aja dengan menulis lagu lah, jadi penyanyi, perform, bla bla bla, sayang gitu, because you're still so young gitu, like it doesn't mean that if you want to be a singer, you don't learn other things in life gitu, karena skill apapun itu tuh sangat penting dalam hidup gitu, like as a human being kita tuh harus punya multi skills gitu to survive, to sustain in this in any kind of industry. If you only have one skill, lo tuh replaceable by other people. If you don't have other skills, ya lo gampang banget di replace sama orang lain gitu. So and you never know that the world keeps changing every year, every 5 years. So if you have lots of skill and you never stop learning, then akan gampang buat lo sustain any kind of changes that happens in life gitu. So I think you can pursue your passion, but also make sure to develop skills. Apapun itu, skills itu nggak ada yang buruk. Apa language skills, lo belajar Inggris, belajar Perancis, belajar Itali, atau lo mau skill menjahit, atau gue mau belajar skill baking, cooking, atau lo mau skill dalam hal akademis gitu. Gue mau S1, mau S2 lagi, mau S3 lagi, apapun itu menurut gue itu bagus. Karena itu adalah indikasi lo bersedia untuk growing gitu. You can still grow while also pursuing or developing passion gitu. So I think skill is number 1, passion is number 2, cuan is always the last because I'm not into like profit gitu. Maybe I'm just not that type. So uang tuh akan datang dengan sendirinya when you karena ketika lo tuh skillful, lo passionate, ya lo pasti akan sukses lah dengan sendirinya. Nanti uang tuh datang dengan sendirinya gitu. And if you only work only for the money, lo tuh akan ya gampang terombang-ambing aja dalam hidup. So I think for me, rankingnya adalah skill, passion, and cuan gitu.
Sebagai penutup nih, aku mau nanya, apakah, dari Kak Karla atau Kak Diana ada tips tambahan untuk menutup sesi, seru kita hari ini untuk para wow girls, adakah tips-tips tambahannya dari Kak Karla atau Kak Diana? Ada. Jadi, kalau kita ngomonginnya passion, skill, sama cuan, apalagi kalau WeWork khususnya kan fokusnya soal bekerja ya, berkarir dan berbisnis. Satu hal, definisi sukses tiap orang itu berbeda gitu. Jadi jangan pernah kayak menjadikan orang aspirasi, inspirasi is okay, tapi jangan kayak apa ya, benchmarking, gue mau kayak A, B, C segala macam karena well itu mereka, ini kalian, tiap orang beda gitu. So, yang lebih baik adalah pahami sebenarnya apa sih yang pengen kalian mau, kalian tuh hidup mau jadi apa. Bahkan aku sering banget bilang ya, coba bayangin yang paling horor nih ya, kalian tuh pengen saat nanti kalian meninggal tuh kalian diingat orang tuh sebagai orang apa yang bagaimana gitu. Jadi nggak dengan gitu kalian nggak akan cuma sekedar ikut-ikutan tren aja, because kalau di istilahnya mentor-mentor WeWow tuh kita suka bilang you are the CEO of your life. CEO tuh Chief Everything Officer ya, jadi bener-bener kita yang ngatur hidup kita yang set up, kita yang establish. Yang kedua adalah terima fase kehidupan, karena nanti ya mungkin sekarang kalian berarti karena klise banget sih gitu, tapi nanti ya seiring bertambahnya umur kalian akan menyadari ada saatnya rushing, ada saatnya hustling, ada saatnya slowing down, ada saatnya taking a break, and it's okay. You don't need to rush every time, dimanapun, kapanpun. Itu sih kalau dari aku. Dari Kak Diana ada tambahan kah, Kak? Tambahan terakhir, banyak banget tambahannya. Tambahan terakhir mungkin ya, I think gini, as a human being kan tadi kita udah berulang kali bilang ya, it's very important to grow gitu. Nah, while we grow, ada satu karakter yang sangat harus kita pegang teguh menurut gue ya, which is authenticity gitu. Seberapa kita grow, kita tetap harus bisa mengenal dan jujur terhadap diri sendiri gitu. Itu penting banget karena gini, ketika kita bisa jujur sama diri sendiri, kita bisa take better steps in our life gitu. Karena when we grow, kadang-kadang kita tiba-tiba menyadari bahwa actually I'm not living the life that I want today gitu. Karena mimpi kita dulu sama mimpi kita sekarang tuh berubah gitu. Tapi kalau kita nggak otentik, kita nggak akan bisa jujur sama diri kita sendiri karena kita gengsi. Kan mimpi gue menjadi ini, ya gue harus jadi inilah gitu. Masa gue resign, masa gue mundur, masa gue keluar, itu ada gengsinya. Nah, itu menurut gue bahaya karena manusia kita evolve gitu. Bisa jadi mimpi kita waktu kita 20 tahun, 18 tahun itu ternyata berubah ketika kita umur 30 gitu. And it's okay, nggak berarti kita kayak, gue udah nggak sehebat gue dulu ya. Enggak, bukannya lo udah nggak sehebat itu, tapi prioritas lo, interest lo udah berubah dan kayak setelah mengenal dunia lo tuh kayak, ternyata mimpi gue tuh dulu tuh terlalu naif ya, misalnya gitu. Or you are the kind of person who still sticks to the old dream because you still believe it gitu. Whichever, you have to be authentic gitu. Authentic dalam artian lo mengenal diri sendiri dan jujur. So just to make sure bahwa kita tuh nggak faking our career just because kita gengsi untuk mengakui ke diri sendiri, bukan ke orang lain bahwa sebenarnya this is no longer what I want gitu. Because it's okay to stop. It's okay to pull back. It's okay to start from zero gitu. So just make sure always be honest with our own decisions in our life gitu. Wah, keren banget ya tips-tips dari Kak Karla dan Kak Diana. Nggak terasa kita sudah hampir mencapai akhir dari acara ini. Sebelumnya aku mau menarik kesimpulan dulu nih dari obrolan kita hari ini. Karena kita ngomongin antara skill, passion, dan cuan, dari apa yang udah kita dengarkan tadi, sebenarnya itu saling ada keterikatan loh. Jadi, gimana sih kita harus mementingkan yang mana, ya itu tergantung ketujuan kita, usia kita sekarang, apa yang menjadi prioritas kita sih. Dan kemudian seperti yang udah Kak Diana dan Kak Karla bilang, penting untuk tahu mengenal diri sendiri. Kita harus tidak berhenti mengeksplor dan selalu punya plan dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Ingat, nekat boleh tapi tetap harus bijaksana ya teman-teman. Dan jangan pernah takut
untuk berproses, karena pasti fase-fase yang kita alami nggak selalu mulus-mulus aja, pasti ada ups and downs-nya. Dan pastinya jangan merasa udah sukses dan cukup, seperti kata Kak, Diana tadi, never stop learning and growing. Karena di usia berapapun kita nanti, kita masih bisa terus mengelevasi diri kita, karena dunia pun terus berubah, kita pun manusia terus berubah. Jadi jangan pernah takut untuk, belajar hal apapun itu yang mungkin nggak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya, nggak pernah menjadi mimpi kita. Dan pastinya aku mau mengutip dari kata-kata Kak Karel tadi, work to live, jangan live to work ya. Karena kita manusia, nggak mungkin kita bisa membalance semuanya itu. Jadi pastikan untuk tahu porsi kita, kembali lagi kenal sama diri sendiri, kita yang tahu saat ini kita waktunya rushing atau enggak sih, apa saatnya ini kita slow down. Jadi kenali diri sendiri untuk bisa tahu kita harus memilih yang mana nih sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah ikutan acara hari ini. Sebelumnya aku mau kasih tau info menarik nih buat teman-teman, terutama yang suka dengerin podcast. Menutup serial Kampus Online Talk Show menciptakan kampus yang aman yang berlangsung sejak 5 Februari 2021, Magdalene.com mengundang teman-teman semua pada Jumat 5 Maret 2021 jam 16.00 WIB untuk mengikuti Kampus Online Talk Show terakhir melalui Zoom dengan tema Cyber Safety Online Tanpa Kekerasan. Serial Kampus Online Talk Show menciptakan kampus yang aman ini dipersembahkan oleh Magdalene bermitra dengan The Body Shop dan Yayasan Pulih untuk mengajak komunitas kampus turut serta menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual dan mendorong advokasi pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Buat teman-teman yang mau ikutan, silakan daftar di bit.ly Kampus Talk Show 5 dan dapatkan e-sertifikat serta door prize dari The Body Shop. Dan untuk menandatangani petisi sahkan RUU PKS bisa kunjungi tbsfightforsisterhood.co.id. Nah, buat teman-teman yang hari ini merasa, aduh aku pengen dapat ilmu yang lebih lagi nih, ada nggak sih masterclass selanjutnya? Pastinya ada. Kalian bisa ikutan masterclass volume keempat yang bertajuk Competing boleh, Empowering wajib. Menarik banget ya. Dan buat yang mau ikutan bisa set kalender tanggal 27 Maret 2021 nanti pukul 10 sampai 12. Untuk pembicaranya masih rahasia, jadi jangan lupa untuk follow Instagram @wiwau.id untuk tetap teredukasi, dapat referensi dan inspirasi dalam bekerja, dan pastinya biar nggak ketinggalan acara-acara seru seperti masterclass kali ini. Selain itu, aku juga mau kasih tau nih buat kita semua perempuan modern dengan aktivitas sehari-hari yang mobile dan cukup padat, tentunya kita perlu teman jalan yang asik dan menyenangkan. Bisa loh pilih V-Radio di 106,6 FM Jakarta yang setia menemani kamu setiap hari. Selain dapat info dan lagu-lagu yang menghibur, kamu juga bisa mendapat kesempatan untuk jadi penyiar dadakan di V-Radio. Di program V-Radio Intimate Playlist atau VIP, kamu bebas gak cuman memutarkan 12 lagu pilihan kamu sendiri, tapi juga bersiaran selama 1 jam. Info pendaftarannya bisa kalian cek di website www.vradiofm.com atau bisa juga kalian yang punya toko atau produk jualan online bisa banget ikutan program ngiklan gratis di diskonan atau disiarin toko online-nya setiap hari jam 5 sampai 6 sore. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa follow dan cek Instagram @vradiofm atau website www.vradiofm.com. 106,6 Radio, lagu hitsnya beda. Sekarang pastinya yang sudah ditunggu-tunggu juga, yuk kita nyalakan kameranya buat yang belum nyalakan kamera karena kita ada foto bersama. Mari teman-teman yang masih off cam, silakan hidupkan dan bisa langsung touch up dulu mungkin, bisa benar-benar rambut. Kita mau foto bersama sekarang. Dan aku mau minta tolong buat tim BTS dari Wiwau untuk memberikan aba-aba nih supaya kita tahu kapan harus mengganti pose kita. Siap. Oke, nah kita nunggu dulu kali ya. Kak Diananya udah masuk lagi belum ya? Udah ya? Tunggu. Aku belum lihat. Udah hadir. Oke. By the way, aku baru sadar ya bajuku sama Diana sama-sama bunga-bunga loh. Oh iya, bener. Bunga. Itu Renata juga bunga bukan? Oh, bukan. Kalau Renata anaknya monokrom abis. Oke, ya udah. Siap ya semuanya. Ini udah semua kan ya? Semuanya udah nyalain kamera.
Yang belum nyalahin, boleh dinyalahin dulu. Jangan lupa, ini sekarang aku mau, bentar, aku ada yang aku atur dulu. Tunggu. Oke. Oke, siap ya semuanya. Mungkin Kak Renata boleh bantu aku nggak ini kalau di screen aku, Kak Diananya nggak ada. Di aku ada, mau dari aku aja? Oh boleh Kak. Di aku soalnya dia ada di screen ketiga. Oke, aba-aba ya. By the way, ini ada satu yang emang putih ya, Priska Dewi ya. Emang nggak kelihatan mukanya ya, di halaman pertama. Nggak apa-apa ya, lanjut aja. Ya, aku bilang ya aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, di yang kedua, siap-siap. Udah ya Kak Carla tadi yang pertama ya? Halaman kedua ya. Yang kedua ya, 1, 2, 3. Oke, ini halaman terakhir, halaman ketiga. Siap-siap ya, 1, 2, 3. Lucu banget itu Askia, gayanya deh, Askia Arda. Oke semuanya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Diana, Kak Carla, dan pastinya Wowgirl semuanya yang sudah menyisihkan waktu di sore hari Sabtu ini. Siap-siap untuk malam mingguan, silahkan ya. Tapi tetap stay safe, tetap jaga kesehatannya. Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik aja. Dan semoga tidak dilema lagi ya, mau memilih antara skill, passion, dan cuan. Terima kasih semuanya.